kalian ya. Di kitab Anda tertulis, pertama Ibrani 13 nomor 8, Yesus itu tetap sama, baik dulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Satu. Kedua, Kisah Para Rasul 1 nomor 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus naik ke surga, dia terangkat dengan tubuhnya. Ibrani juga tadi dikatakan Yesus tetap sama, baik dulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Yesus ketika dia turun lagi dari langit, dia akan seperti dia terangkat ke surga. Berarti ketika dia turun, dia bersama juga dengan tubuh atau jasadnya. Nah, itu poin yang kita dapat dari kalimat ayat-ayat ini. Maka ketika ada yang mengaku bertemu dengan Yesus namun tidak ada jasadnya, pertanyaannya, siapakah dia yang mengaku-ngaku sebagai Yesus? Makanya kau ini ateis, kau tidak memahami aspek yang pikiran. Kalau memang di pikiran situ, yang batin, ini kau pelajari kau dulu ini. Repotnya. Di situ tidak ada jawaban. Kenapa saya bilang ada pertanyaan seperti ini? Karena di sini yang dijelaskan oleh Pak Luki itu tidak seperti apa yang diajarkan di dalam kitabnya. Itu tidak sama. Di dalam kitabnya diajarkan Yesus itu ketika dia turun kedua kalinya itu sama seperti dia waktu terangkat. Kalau ada yang mengaku melihat Yesus tapi tidak ada tubuhnya, tanda tanya besar segede jelebug, siapakah dia? Karena ada juga yang tidak berjasad, tapi dia bisa menampakkan diri. Bahkan Yesus pun pernah digendong oleh sosok atau pernah dibawa oleh sosok makhluk gaib yang dikatakan sebagai diabolos, yang dibawa ke padang gurun. Nah, siapakah ini sosok yang tidak ada tubuhnya, tapi menampakkan diri kepada seseorang dan mengaku dirinya sebagai Yesus? Ini tanda tanya besar. Itu pertama, tanda tanya besar pertama. Kedua, kembali kepada pesan Yesus ketika dia sebelum terangkat. Hei kalian Bani Israel, hei kalian murid-muridku, ingat, waspada, nanti akan ada orang yang mengaku sebagai aku, akan mengaku sebagai Yesus. Dia itu akan menyesatkan banyak orang. Maka aku pesan kepada kalian, tolong kalian jangan percaya kalau ada yang mengaku sebagai Yesus. Nah, itu kata Yesus. Apalagi ketika dia datang, ketika dia menghampiri seseorang, nggak ada tubuhnya, nggak ada jasadnya. Pertanyaannya, siapa ini? Sosok mana ini yang mengaku-ngaku sebagai Yesus? Saya menjawab. Oke, satu pertanyaan terakhir. Percaya kepada omongan Yesus atau percaya kepada orang lain yang mengatasnamakan Yesus? Silakan. Bang Luki, izinkan saya menjawab ya. Ya, gini dong. Ini yang dimaksud ini. Oke, saya tanggapi ya kalau gitu ya. Saya tanggapi jawaban Anda. Nah, di situ sangat jelas. Oh belum. Oh, silakan. Ya Bang. Kalau ngomong ya, sirinya dilepas dulu. Ini kalau ngomong sirinya dilepas dulu biar jelas gitu loh. Gimana sih? Bang Arif ini ya, saya bilang untuk Anda ya. Ketika Yesus bangkit, dia mengenakan tubuh kemuliaan. Ya. Karena memang Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena dia itu dari firman-Nya Sang Bapa. Firman-Nya Sang Bapa ini nujul menjadi manusia. Gitu. Ketika dia naik ke surga, dia kembali. Ayo Bang Luki tanggapi. Aduh, kok pada diem sih? Dia kembali ke Luki, kau tanggapin lah. Mau kau jawab lagi ateis? awal. Ini kau sendiri sama Wak Jun ini paham nggak kau apa yang dijawabnya? Enggak, aku lagi jalan ini. Ya kalian ini ateis. Kalian hanya memahami satu sisi. Sini ateis. Sakit. Kira-kira kalian memahami Tuhan itu dari apa? Dari apa kira-kira? Udah makan dedak loh, makan dedak. Ya, makanya biar aku pastikan kalian ini ateis atau tidak. Bang Luki kalau gitu Muslim semuanya itu ateis, penyembah paham berhala. diskusi. Iya.
Jadi gini, Jam dulu, Ibu John, siapa Ibu ini, John? mohon maaf ya. Oh, kok malah turun? Iya, Ibu jangan dia John itu bilang tadi Islamnya. malah berusaha menjelaskan tentang sosok Tuhan yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Ini sampai saya bosen bahas ini nih. Kenapa sih seneng banget dengan kalimat, dengan pembahasan, dengan konsep ajaran Tuhan nuzul ke bumi dalam bentuk manusia? Kenapa Kristen bisa bangga begini? Iya, Coba mungkin Ibu itu John, coba Anda mengambil. jelaskan. Kenapa Enggak, gini, Anda bangga itu dengan konsep mengambil. Tuhan Iya, turun mengambil ke yang bumi dalam rupa manusia? transenden. Gini, makanya ateis, dengar dulu. Itu mengambil konsep yang transenden kepada yang imanen, arti yang tidak terbatas, diketahui lewat yang terbatas. Itu maksudnya orang-orang beragama akan paham hal ini. Makanya kalian ini ateis, mana paham kalian? Dari mana lah kau tahu Tuhan? Masalahnya Coba. gini, Pak Luki. Enggak, ateis. Dari Pak mana lah Luki, kau tahu Tuhan? Pak Luki, masalahnya gini, konsep ajaran yang Tuhan turun ke bumi itu bukan hanya Yesus, Bang. Saingannya Bukan, banyak. makanya gini, kenapa kau menolak? Dengar dulu, Bu John. Pegang adalah sesat. Itu Ibu menurut John, Alkitab Ibu John, kami. mungkin masak dulu atau santai dulu. Ya. Enggak, kenapa kau menolak konsep itu yang ajaran yang pagan, tidak Bang. terbatas, Ajaran pagan yang masalahnya. tidak terbatas dipahami lewat yang terbatas. Kenapa kau nolak itu? Kita buka ya ajaran pagan. Ini kita Iya, buka ajaran sekarang pagan. gini, aku tanya dulu ateis. Dari mana kau tahu tentang Tuhan ateis? Coba. Karena di sini dilihat ya. Dari mana informasi kau tahu tentang Tuhan? Jawab dulu Aduh, itu, biar aku bentar, pastikan nih. kau ini ateis. Jangan cok-cok tahu Alkitab kami. Oh, karena saya buka aja Alkitab deh, saya kami buka di sudah laptop ya, menggugurkan sebentar ya. Quran. Oke. Ini dewa yang mati. Jangan Lalu boleh mati Jangan dan jadi bangkit slow dulu, kembali. John. Biar kita buktikan ini, biar jadi kita gini ya, cari ini barusan dari Kristen itu sudah mengkonfirmasi bahwa ajarannya itu nggak jauh beda dengan ajaran dewa-dewa. Barusan dikonfirmasi ya. Kalau kita sih ya makanya aku silakan aja tanya gitu. kau ini Itu konsep sekarang. imannya. Makanya Nih. aku tanya kau ini sekarang, dari mana kau tahu informasi tentang Nah, Tuhan? ini saya buka ya, saya buka. Dari Nih, mana kau tahu saya akan tentang buka. Tuhan, ateis? Oke, sebentar saya buka ya. Kenapa kau menolak transenden kepada imanen? Ini ateis Ini, bahaya ya, ini. konsep Ateisme tentang berwujud imanen ya berbalut agama. yang konsep nenan itu konsep ajaran pagan yang saya baca di sini, karena di sini kelihatan kalimatnya ya, kita bisa buka kok. Nih di sini ada ya. Makanya jangan Nih. Nih. berbalut agama kau. Nih. Kau ternyata Iya, ini kau tahu dari mana kau dewa tentang yang Tuhan? mati dan bangkit kembali. Iya, Nih. makanya aku tanya ini kau ini dewa-dewa sekarang. ensiklopedia dunia. Di sini Tahu dijelaskan dari nih. mana si Alif Nah, ini tentang ini Anda sebagai Kristen memang sudah mengkonfirmasi bahwa ajaran Tahu Kristen dari itu bangga mana dengan kau konsep tentang- ini dan sama dengan konsep dewa-dewa yang lain. Makanya menurut ensiklopedia dunia, Yesus itu dia itu sejalan atau kategorinya dalam masuk golongan para dewa. Masuk golongan para dewa Yesus itu. Makanya benar. Ini kita bisa buka nanti. Nah, di sini ya, kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali itu kelompok juga dikenal dewa-dewa. sebagai dewa yang mati lalu bangkit atau dewa yang bangkit adalah konsep untuk mengklasifikasikan sejumlah Tuhan atau dewa dalam mitologi atau agama bumi yang mengalami apa? Kelahiran. Yesus lahir enggak? Lahir. Lukas 2 nomor 11. Lalu mati. Yesus mati enggak? Mati. Dengan menderita enggak? Menderita. Muncul sebuah gerhana atau peristiwa serupa dalam kematian. Gerhana gempa bumi ketika Yesus disalib, ketika dia mau bangkit. Iya, terjadi. Nah, Nanti dulu bahas melintasi Yesus alam itu. maut atau alam gaib dalam setelah kematian ada enggak? Ada juga. Katanya ketika Yesus mati selama 3 hari, dia melintasi alam gaib, masuk ke alam maut, nanti nginjilin dulu orang-orang bahas di alam maut, lain. konon katanya. Dirimu dulu bahas dan ini mau setelah perbaiki itu, dirimu ini. dia terlahir kembali atau bangkit kembali, baik itu dalam sensasi simbolik ataupun literal. Ini saya kasih tahu, saya kenalkan barangkali Bang Luki mau nambah lagi Tuhannya, bukan cuma 3. Karena di sini ada yang tidak dikenal oleh Kristen. Yang kau perbaiki ini dirimu Tuhan, sekarang. apa sih? Jangan jadi ateis. Dari Nggak mana ada, kau tahu nggak. tentang Tuhan kira-kira? Nah, di sini Dari mana kau dijelaskan tahu tentang Tuhan, Alif? Aduh. Nah, kan di lari sini kan ateis kan? dijelaskan. Dari ya, di mana sini kau tahu tentang dijelaskan. Tuhan? Nih, aduh.
sebentar. Ini sana saya. Dari mana kau tahu tentang Tuhan? Ini kan Tuhan atau singkat dewa laki-laki pertanyaan dalam singkat figur ini. tersebut adalah nih ya, di antaranya siapa nih? Ada namanya Osiris. Nah, ini yang sama nih. Nah, kamu kalau mau nambah Tuhannya, ini lebih senior loh. Ini lebih awal dari Yesus. Ada Tahu Osiris, semua kisah-kisah ada itu. Mau usah kau Adonis, ceritakan sama ada aku. lagi namanya Tammuz, ada lagi Zalmoxis, ada lagi Phoenix, ada lagi Balder, ada lagi Mang Odin. Wah, ada yang Mang Odin juga nih. Kali aja mungkin dari Sunda atau dari mana ini. Kali aja mau nambah. Ini lebih senior loh dalam konsep dewa-dewa ini. Sebelum Yesus, tentang dewa yang lahir, lalu dia tumbuh, lalu dia menderita, mati, dan bangkit kembali. Dia masuk ke alam maut. Ini sudah ada sebelumnya. Nah, ini banyak ini dewa-dewanya nih. Nih daftarnya nih. Daftar dewa yang hidup, mati, lahir kembali. Waduh, banyak kali. Banyak banget, Bang. Iya, Banyak makanya banget aku nih. tanya. Ini dalam agama-agama ini kuno aku nih. tanya, dari Ini nih, dari mana gambarannya kau yang tahu mirip-mirip informasi yang tentang tadi nih. Tuhan? Ini kalau dihitung Dari ada mana berapa kau ya? tahu informasi tentang Ada Tuhan? berapa Tuhannya di sini ya? Biar aku perbaiki Aduh, nggak pribadimu ini. terhitung jumlahnya ini. Banyak Jangan banget ini. ateis. Ada nggak kategorinya di sini Yesus? Ada nggak ya Yesus ya? Ada di bawah ternyata. Yesus dari Nazaret adalah seorang tukang kayu, pengkhotbah, guru, rabi, penyembuh, pembuat mujizat, dan tokoh Yahudi yang berasal dari kota Nazaret, Israel. Orang Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Ini ternyata salah satu dari konsep dewa-dewa sebelum adanya Yesus gitu. Menurut Anda tentang dewa-dewa, masalah ada Osiris, Amun, di sini ada banyak, ada nama-nama dewa nih, ada Zalmoxis. Itu konsep pagan atau bukan, Bang? Ada dewa Apa Tammuz, itu? Istar, Phoenix. Iya, di sini. itu kan ini itu kan konsep usaha pagan atau bukan? Usaha yang transenden menjadi Nah, imanen itu iya, usaha ini bangun yang manusia. transenden jadi imanen ini Lalu banyak kau banget. Ini enggak, pagan kau atau ini bukan? Kenapa menolak hal itu? Artinya ini kau pagan memahami atau bukan? Tuhan. Enggak, kau ini memahami Pagan, Paman. Tuhan itu Pagan, Paman. Pagan, Nah, Paman, kalau ini pagan. pagan, ada ternyata di sini berarti ini juga pagan. tahu Karena Tuhan apa itu di lewat sini? apa coba? Ini kau mau perbaiki, jangan jadi ateis. Kau memahami Tuhan lewat apa coba? Kalau Anda tidak berani katakan dewa-dewa ini pagan, bukan pagan, berarti Anda Iya, tidak itu belajar pagan, sudah tentang kujawab. ajaran Gini, ketuhanan sudah. atau dewa-dewa Makanya dalam kau tahu mitologi Tuhan lewat dewa-dewa apa? baik Yunani maupun non-Yunani. Itu sudah Kalau aku Anda baca. katakan ini pagan, masalahnya Yang mau ku perbaiki ini sekarang Yesus kau. ini ya, ini masuk kategori dari salah satu yang mereka sebutkan di atas. Nah, Yang ku Anda perbaiki lihat sekarang contoh pribadimu, nih. caramu berpikir. Oke. Sekarang dari mana kau tahu tentang Tuhan? Dari mana kau tahu coba? Nah, ini contoh nih. Ini contoh ya. Dari mana ya? Kau menjawab satu aja pun nggak bisa. Dari para tadi. nabi, dari para nabi. Gimana apamu? Dari para Artinya nabi. Kau sudah memahami lewat yang wujud. Dari para nabi, saya Iya, mengenal lewat yang Tuhan wujud. itu dari para nabi. Lewat yang wujud bukan? Loh, Tuhan itu nggak Kau wujud memahaminya? kelihatan tampak manusia seperti ngejubur Kau kayak gitu, memahami yang bukan. tidak wujud lewat yang wujud, lewat para nabi. Lah Kau iya, yang pagan, wujud itu para memagankan. nabi, Kau yang membuat wujud pagan. berjalan kaki tumbuh Gimana hidup itu sih? para nabi. Nah, ini kan tadi yang dibangga-banggakan ya. Ini kan tadi yang dibangga-banggakan oleh Kristen Kau yang dijelaskan. ini jadi penyembah nabi. Kau menjadikan nabi itu sebagai pagan. Nih contoh nih. Gimana kau ini? Nih. Makanya kau ateis. Nih, ajaran Tuhan yang menjadi Kau imanen. pagan, Nih, bro. nih, Bang Luki, Perbaiki dulu cara Bang Luki, dengerin ya. Di sini dijelaskan nih. yang di-mute. Ketika orang banyak melihat apa yang telah Gini. diperbuat Paulus, mereka itu berseru Kau dalam yang- bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke bumi atau ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah, dewa yang tadinya transenden menjadi imanen dalam Di-mute rupa terus ini. manusia. Ini ajaran Goncang siapa kalau ini? di-mute terus ini gimana? Ini sih kalian ajaran ini? siapa? Bang, KPR 14 nomor 11. Kau sudah Bang, KPR terus di-mute 14. terus kau. Ya, dengerin Bang. Ajar KPR untuk 14
nomor 11 ini menurut Anda ajaran yang benar atau ajaran yang salah? Tolong jawab. Kosong kau yang mau kuajari kok aku jawab ya. Ya, Kau saya sudah tanya. menjadikan nabi-nabi itu sebagai pagan. Ngerti gak kau? Kau sudah menyatakan yang tidak wujud menjadi wujud. Kau mengetahui Tuhan lewat para nabi. Kau sudah menjadikan pagan para nabi. Paham kau mas sampai di sini? Saya kepada Nabi Paham saya nggak? tidak menjadikan Tuhan, Bang. Nabi itu utusan Tuhan manusia. Lalu lewat siapa kau tahu Tuhan? Lewat nabi. Ya, Artinya Nabi kau itulah memahami yang yang mengenalkan transenden tentang kepada siapa yang itu Tuhan. imanen. Iya, kau memahami yang transenden kepada yang imanen. Itu maksudku. Kenapa kau tolak dari tadi konsep seperti itu? Nah, iya ini. Menurut Anda Yesus Tuhan atau bukan? Iya, kenapa kau menolak hal itu Nah, dari itu. tadi? Ternyata Nah, kau paham. Anda mengimani kau Yesus pagan nabi, bro. Yesus adalah Tuhan yang turun ke bumi dalam rupa manusia, kan gitu. Oke? Oke? Iya, Konsep kau iman sudah lu ya. menjadi. Jadi gini. Biar pencipta menjadikan nabi-nabi itu sebagai pagannya, dan kau menyembah pagan-pagan itu karena informasi pencipta kau tahu dari pagan-pagannya nabi-nabi itu. Ini orang Artinya kok kau goblok sudah amat jadi narasinya ya. Gimana sih? Enggak, saya tanya. Konsep dewa-dewa yang telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia ini ajaran para nabi atau ajaran Kau pagan? sudah menjadikan nabi-nabi itu. Ajaran para nabi atau ajaran pagan? Gimana sih? Capek nggak ada ilmu ternyata. Perasaan nggak ada nyambungnya dari tadi ngomong. Cuman bisa nuduh ateis aja sama orang lain. Data nggak punya. Masuk kau blender. Narasi Kata blender. blender. Di Gua sini mau hujan blender di sini. siapa Saya ya? nggak bisa terlalu ngomong saya di sini hujan. Teman-teman sambil tap-tap layar yuk. Ngomong ke blender. Kenapa orang tadi itu orang sakit tadi itu blender? Udah kayak gini mana ada lagi yang mau naik nih, lemas lah udah. Orang gila tadi semua lah. Tenoten semua udah sakit semua udah. Keserak lah udah. Gila ateis kurasa mau ateis gitu ya. Hah? Entahlah, tenoten ini udah makin punah aja udah. Nggak bisa diskusi, cuma nuduh Iya. ateis doang. Bingung saya juga ngomongnya. Sok-sok bahasa konsep, sok-sok bahasa keren. Tetap juga Tuhan yang manusia ya kan. Sok hebat. Aku pun gak bangga aku. Kalau siapa dekingku, siapa Tuhanmu? Gitu, pernah mati. Enggak bangga lah. Punya Tuhan pernah mati, enak aja. Lemah. Ya, yang Iya, kalau dia request dinaikin lagi, ini anggap aja lagi di reset biar kembali ke setelan awal dia naik, semoga udah bisa waras ketemu sama Bang Blender gitu aja maksudnya. ngajak senam dia Ustaz. Dari tadi ngajak senam aja dia, jasmani rohani. Macam mau senam aja orang nanya. Kitab kok nanya senam jasmani rohani. SKJ. Aduh, bener. SKJ iya. Tiap hari gak senam, siang-siang aja senam. Enggak aja. Ya, Mawar. Selamat sore. Sore. Islam Kristen. Kristen. Sekarang Yo. apa yang dibahas ini? Baru masuk soalnya. Pede. Bangga kali ya. Lanjut Ustaz. Oke. Itu Ya. boru ya itu ya, boru ya. Itu boru Ya, enggak boru. Boru, oke. Jadi itu ya. Kita diskusi itu. Ya, Itu diskusi itu Kristen. apa ya? Jangan Oh apa? iya. Ya, jangan nyerocos aja itu ya, ganti-gantian bicara ya kan. Itu temanya itu Ya, Kristen kasih kesempatan. Iya, Kristen tak kenal Tuhan. Sepakat itu. Kristen tak kenal Tuhan. Kalau Kristennya yang nggak apa ya nggak kenal Tuhan. Nah, ini kan tanda tanya, Kristen tidak kenal Tuhan. Sekarang aku tanya, Yesus Tuhan nggak? Ya bagi orang yang percaya Yesus bagi kami itu Tuhan. Oke, Bapak Tuhan. Bapak Tuhan maksudnya? Bapak itu Tuhan juga enggak? Kan Yesus itu datang menyerupai
manusia, Tuhan gitu. Ah. Oh jadi Tuhan itu yang mana nih? Roh Kudus, Bapa atau Yesus? Satu, kan Tritunggal. Satu kok Tritunggal. Tri itu berapa itu? Tiga, jadi tiga pribadi. Bah, kesatuan datang. Aduh mati lagi. Tritunggal, satu kesatuan. Berarti jadi Yesus, Putra, Roh Kudus menjadi satu. Iya, Oh, tiga jadi satu ya itu ya. iya, Tritunggal namanya. Tritunggal ya. Nah, Tiga jadi Tritunggal ya. kepribadian. Iya. Yang pas. Jadi kalau berdoa Yesus ya. Iya, kalau misalnya kita berdoa kan, kalau nggak perantaraan Yesus Kristus itu enggak di ini gitu. Oke. Jadi waktu dia aku dan Bapak adalah satu ya berarti ya. Ya satu. Nah, waktu disalib Bapak juga disalib itu. Bapaknya nggak disalib karena kan Macet. Tuhan kan menyerupai manusia. Macet. Tadi katanya aku dan Bapak adalah satu, tidak terpisahkan. Tiga Ketika Yesus disalib. kepribadian. Iyalah, kan Bapaknya kemana? Aku dulu tanya ya kan. Dari zaman Adam manusia itu kan udah berdosa kan. Ya, Ya dari zaman Nabi Nuh juga berdosa semua orang kan. itu di Kelen. Kok di kalian? Emang manusia itu nggak berdosa? Ya, lanjut aja Tok, lanjut Tok. Blender emang gitu Tok. Lanjut aja dulu Tok. Gas aja. Lanjut Tok, lanjut. Ya, terus gimana? Manusia berdosa gimana Tok? Lanjut. Emang Blender kebiasaan itu Tok. Lanjut Tok. Kan manusia itu dari awalnya sudah berdosa. Dari zaman Adam dan Hawa kita sudah berdosa. Nah, Makanya terus? itu datang Tuhan itu karena Untuk manusia nggak ada yang nggak berdosa. Makanya dia datang untuk menyelamatkan kita gitu. Maka jadi manusia supaya nyelamatin manusia Iya. gitu Tok. Karena kasih sayangnya Tuhan tak terbatas gitu ya Tok. Ya memang benar itu. Kasih Tuhan itu nggak terbatas. Makanya dia jadi Karena manusia itu nggak ada karena yang manusia sempurna, punya semua dosa. punya dosa. Maka dari itu dia ingin menyelamatkan. Udah gini aja lah di zaman Nabi Nuh, semua manusia musnah kan? Ah, Iya kan? Aku ya, tanya dulu, manusia tanya punya pertanyaan. dosa Di karena zaman Tuhan Nabi sayang Nuh sama manusia makhluknya, musnah, kan? ciptaannya. Ya, ini aja jawab dulu. Di zaman Nabi Nuh Enggak musnah. musnah semua, cuma ada yang apa karena dia dekat sama Tuhan, makanya dia diselamatkan. Dia disuruh membuat kapal. Oh. Emang itu ada waktu zaman Nabi Nuh? Ya memang enggak. Kita kan berapa dari Bible, dari Alkitab. Manusia itu nggak ada. Manusia itu semua berdosa. Pelan-pelan. Karena kasih Tuhan tak terbatas, melihat manusia berdosa, dia jadi manusia untuk nebus Iya. dosa manusia gitu. Iya, karena dia ingin merasakan apa yang kamu rasakan gitu. Oke. Yang punya dosa emang manusia doang? Nah, manusia memang berdosa lah semua dari awal. Udah dibilang kan dari zaman Nabi Nuh itu kan, dari zaman Adam itu kan udah berdosa. Ya, Makanya setuju toh. Dengarkan dulu. Jadi Tuhan itu kasihnya tak terbatas karena ngelihat ada makhluknya, ciptaannya itu berdosa, dia jadi manusia supaya dosa manusia ditebusnya. Begitu kan toh? iya. Kenapa dia nggak jadi iblis? Iblis kan juga berdosa. Emang kau sama dengan iblis? Kau kan manusia. Iblis Aku tadi iblis. tanya toh, aku tanya. Makanya Kan manusia karena dia itu punya karena dosa. dia menyayangi kita. Aku tanya pelan-pelannya toh. Karena Ya. Tuhan kasihnya tak terbatas, melihat ada ciptaannya itu manusia berdosa, dia jadi manusia untuk nebus dosa manusia. Betul? Iya. Karena kasihnya tak terbatas. Cemana dia nggak jadi iblis? Karena iblis juga punya dosa. Iblis itu emang manusia. Kan setan kan? Ya setan memang ciptaannya siapa? Emang mau sama setan? Nah, emang ada nggak manusia yang kayak setan? Manusia lebih kayak setan memang. Ya sudah, kenapa dia nggak jadi iblis?
biar ditebus dosanya iblis. Kan kasihnya tak terbatas. Itu cemananya toh. Lah, emang mau samakan dirimu dengan orang yang menggoda? Iblis itu kan penggoda. Samakan dia dengan manusia. Emang Manusia nggak itu kan ada- ciptaan, emang memang nggak ada ciptaan yang itu. spesial. Emang nggak ada itu yang penggoda laki-laki. Astaga. Ya setan, kalau manusia itu kan suka selalu dibalik-balik. Ya makanya toh, tadi kan dari awal kan kita setuju kasihnya Tuhan tak terbatas. Karena Kepada melihat manusia, ciptaannya kepada manusia. karena melihat manusia punya dosa, karena kasihnya tak terbatas kepada ciptaannya, dia turun jadi manusia untuk nebus dosa manusia. Betul? Ya, manusia kan, manusia. Iya. Kan juga posisinya iblis ciptaan Tuhan juga kan, malaikat dia kan ciptaan Manusia, Tuhan. manusia yang maksudnya manusia. Karena iblis itu memang udah bagian daripada neraka. Cemananya kan iblis juga punya dosa. Kenapa dia nggak jadi iblis aja biar menebus dosanya? Emang situ manusia apa setan? Apa iblis? Aku tanya. Situ iblis apa setan? Apa manusia? Dia udah blender lah. Dia emosi. Macet. Bersera. Ya, serak orang Nggak, udah. nggak boleh gitu itu menjas nanya iblis manusia. Yang iblis itu kalian itu. Sekarang ini kan yang dibilang itu kan menyelamatkan manusia yang berdosa. Kan iblis itu sudah berdosa, memang bagian pada neraka. Bukan Udah, bagian bagian Tuhan daripada itu jadi neraka. iblis juga biar iblisnya nanti ditebus. Kan kasihnya Tuhan tak terbatas itu. Mengapa kau istighfar? Susah memang kalau orang udah pikirannya apa itu, ya udah disama. pikiran. Berarti sama dirimu sama iblis, gitu aja, gitu. Salahkan lagi Kan orang dia lain. menyelamatkan manusia karena begitu cintanya dia terhadap manusia, makanya dia rela menjadi Siapa? manusia seutuhnya. Itu oke, baik. Oke, berarti kalian harus berterima kasihlah kepada Tuhan karena sudah merelakan dirinya untuk mengorbankan untuk Ya, kalian, benar? Berterima kasih, justru berterima kasih. Oke, baik. Berarti Kalau kalian bagi juga orang yang percaya, kalau nggak percaya kan ya. dipaksa. Oke, percaya. Sekarang itu percaya dengan Yesus kan gitu. Ya kan? Ya, nah artinya tanda terima kasih itu, ya kan, tanda terima kasih itu kan berarti kalian harus mengikuti dia kan begitu? Ya mengikuti ajarannya yang baik. Oke, baik, ajaran Yesus ya, karena ucapan terima kasih kan gitu. Iya. Ya, oke. Nah, kalau begitu, itu mati disalib aja mau. Kenapa? Mati disalib mau kayak Yesus. Kenapa saya nggak mau mati disalib? Lah, Kalau tapi hanya untuk mengikutin, kebenaran, saya mau semananya. mati. Tapi mengikutin, semananya. Ya memang mengikuti. Harus Nah, mengikuti iya kan, salib saya. mengucapkan terima kasih, rasa cinta karena dia mengorban untuk kalian. Ya udah itu matinya disalib saja ya. Konteksnya yang mana dulu? Konteksnya yang mana dulu? Tapi mengikuti dia, janganlah Ya, curang. mengikuti dia, mengikuti ajarannya. Ya kan disalib itu kan merupakan ajarannya kan? Disalib karena apa saya? Disalib karena apa saya? Karena mengikuti ajaran Yesus, bukti tanda cinta kasih, terima kasih gitu loh. Ya kalau untuk memberitakan kebenaran ya saya maulah mati di kayu salib. Ya iyalah kan mengikuti ajarannya karena Iya. cintanya itu sama dia. Ya, itu disalib saja ya mati ya mau. Jangan bilang orang Oten itu banyak dosa, semua kita cintanya itu ada yang nggak berdosa. Bukan, tapi kan begitu. Ini kan tadi karena itu mengarah. Aku jujur ku bilang itu. Kalau nggak usah kan gitu. Adalah kawan saja, kawan baik kali dia sama kita, berkorban dia untuk diri kita. Apapun permintaannya ku bantu karena sudah baik kali dia kan. Ku ikutin gaya-gaya dia biar supaya aku bisa baik kayak dia kan begitu. Ku ikutin. Nah, jadi ketika ini Yesus sudah berkorban dirinya, mengorbankan darah untuk kalian yang menebus dosa, mengucapkan tanda terima kasihnya di situ aja. Artinya berkorban juga lah untuk dia, disalib aja itu ya. Kalau Mau, hanya memberitakan Paman, mau. firman dan kebenaran, semua ya mau aja disalib. Namanya Mau disalib. kalau kita Waduh, udah berdoa, alhamdulillah. Ya. Itu nanti DM ya itu ya. Biar kami buka jasa salib keliling ini toh. Kami buka jasa salib keliling. Coba itu aku mau Nah, tanya kita Bang nggak ada Blender. tensi kita. Itu aku mau tanya Bang Blender dulu, Bang Blender.
Ini ada kawanku, dia Kristen. Dia mengatakan dosa kami sudah ditebus semua, Bang Fandi. Masuk surganya kami. Apa yang harus mereka lakukan ini? Orang-orang yang sudah ditebus dosanya masuk. Gini saja, Richard, kalau memang sudah, mana siapa orangnya namanya? Si Richard nih. Ya, bukan. Siapa namanya? Aduh, lupa namanya. Oh iya, contoh gini, aku melihat ya teman-teman Kristen susah, hidupnya susah, ya kan kemarin gitu juga susah hidupnya, pening dia cari duit, 10.000 berantem sama suami istri. Ku bilang sama dia, mati aja lah kau bunuh diri sekarang. Ku bilang, ngapain lagi kau hidup susah di dunia? Hah? Kalau sudah pasti masuk surga. Dimarahinya aku. Apa kau? Loh, kan lucu kau. Namanya aku sayang samamu, aku bilang, daripada kau hidup susah di dunia pasti masuk surga, mati aja lah sekarang, bunuh diri, tabrak kereta api, ya kan? Pasti. Dragon sleep yang dimaksud dengan pengikut Yesus itu bertobat, percaya Yesus, bukan mau berbuat. Ngapain lagi bertobat kalau dosa sudah ditebus? Apa lagi bertobat-tobat kalau dosa sudah ditebus? Untuk apa? Ya kalau nggak bertobat ya tetap aja ke neraka. Mau dia Kristen mau apa dia tetap dia berdosa. Jadi apa manfaat penebusan dosa itu kalau ada neraka? Ya bertobat, intinya kau bertobat, menjauhi kejahatan, memberitakan firman. Nah itu. Jadi sia-sialah penebusan dosa itu. Marahlah Yesus. Nggak ada yang sia-sia. Marahlah dia. Loh, kenapa nggak marah? Aku udah korbankan diriku, dicampakkan juga ke neraka. Marahlah Yesus. Itu kan bagi pikiran kamu. Gak ada yang sia-sia bagi Tuhan itu. Jadi penebusan dosa itu, ya kan, kalian siapa yang mengimani Yesus pasti masuk surga kan? Percaya kan? Benar? Mengimani dan benar bertobat. Loh, itu mengimani dan bertobat. Jadi kalau nggak bertobat masuk neraka? Ya masuk neraka. Bah, jadi sia-sia dong penebusan dosa. Nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Kalau percaya Yesus, menerima dia secara pribadi, secara pribadi dan bertobat, itu masuk surga. Bertobat, intinya bertobat dan menerima Yesus sebagai tobat itu karena pribadi. Orang melakukan tobat karena apa? Berdosa. Orang melakukan tobat karena apa? Karena dosa. Oke? Nah, sedangkan dosa-dosa kalian sudah ditebus. Di mana lagi ada dosa? Ayo, manusia ini ding dang dong, ding ding dung dung Lo tadi kan tadi kenapa kalian bertobat? Bertobat itu karena ada dosa. Sekarang kan kutanya, Yesus kan menebus dosa. Dari mana dosa itu datang lagi? Dang ding dang dong, dak ding dak dung 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 teng tret. Ayo. Sekarang manusia itu banyak dosa. Mau dia sekarang ditebus Tuhan Yesus, tapi masih melakukan hal-hal yang di luar ajaran Tuhan Yesus, ya tetap berdosa. Mau dia Kristen sekalipun apa, dia tetap berdosa. Berdosa pun kalian, maksiat pun kalian, Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kalian, benar kan? Kan udah dibilang bagi yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Percaya. Inilah umat Kristen yang percaya kepada Yesus dan mengimaninya dia sebagai Tuhan dan juru selamat, maka akan masuk kerajaan surga. Benar kan? Benar nggak? Ya. Nah, sekarang gini, dia datang kemari untuk menebus dosa kalian. Benar nggak? Menebus dosa orang yang berdosa, bukan orang Kristen aja. Menebus orang-orang yang berdosa. Oke. Nah, berdosalah kalian ini ditebusnya. Jadi di mana lagi ada neraka kalau sudah ditebus dosa? Apakah dia masih neraka? Perbuatanmu. Ya, ketika dosanya sudah ditebus, apakah dia masuk neraka? Hah? Kalau dia masih melakukan dosa, kejahatan, contohnya berzina, mencuri, ya tetap masuk ke neraka. Jadi ngapain penebusan dosa itu dari sejak zaman Yesus datang sampai hari kiamat atau kapan? Kapan waktunya? Sampai kapan? Kalaupun misalkan dia misalkan dia apa seperti itu yang di samping Tuhan Yesus itu yang dia bilang dia percaya sama Tuhan Yesus, ya itu kasih karunia lagi. Suka-sukanya Tuhan gitu loh. Kenapa sirup kurnia? Dari mana? Aku nggak bahas sirup kurnia. Aduh. Apa? Nanti Natalan tahun baru pakai sirup kurnia kita. Cemananya? Nggak ada aku bahas gitu. Masalahnya dari mana jalannya kalau dosa sudah ditebus? Kenapa lagi masih ada dosa? Itu yang membuat aku pening.
Kalau memang kayak gitunya konsepnya. Enak kali, aku banyak kali yang mau ngantri ke Kristen ini, banyak. Udah ada 500 orang mau daftar, mau masuk ke Kristenan. Enak kali ya, berbuat dosa ditebus. Enak kali di dunia melakukan apa-apa pasti masuk surga. Kepingin, semangat kali nih. Makanya coba tanya dulu, jangan sampai kena tipu. Gue bilang gitulah. Nanti kena tipu kita, aku bilang. Makanya aku tanya. Kita kan pakai akal, kita kan gini blender, kita kan ada akal. Apa yang kita dengar proses dulu di akal. Kau tahu nggak kejadian-kejadian kena tipu tuh? Gara-gara terlalu percaya. Terlalu percaya dia makanya kena tipu. Makanya, ini aku tanya. Makanya kemarin ribut wanita. Kau susah, lagi susah. Dia minjem duit sama aku. Mati aja kau kenapa bunuh diri? Kau pasti masuk surga. Betul, mati dia bunuh diri sekarang. Udah ada 18 orang udah mati bunuh diri. Itulah, baik kami kan? Udah ada 18 orang. Aku mau bertambah. Aku jadi sales lebih. Sales kebaikan, hukum kasih untuk manusia. Kalian mengatakan kasihilah sesama manusia. Aku sekarang menjalankan kasih menurut ajaran kalian. Membantu orang-orang yang susah hidupnya orang-orang Kristen agar kusuruh mereka mati bunuh diri saja biar cepat masuk surga. Udah selesai. Itulah sekarang. Kira-kira itu mendukung nggak? Di mana pula Kira-kira ada ajaran bunuh diri masuk Loh, surga? ada. Oke, baik. Sekarang begini, apakah ada dalilnya, datanya mati bunuh diri berdosa? Ayo, silakan tunjukkan. Ayo, Ya, memang- mana? Deng 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 tak dung 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 tak Memang dung, dung, nggak dung, ada. dung, 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 dung. Tunjukkan datanya. Kalau ada datanya dalil mati bunuh diri berdosa, baru kita salah. Ayo, ding ding dak ding ding Kan ding dibilang di ding, ding, perintah dak, Tuhan ding. itu dilarang membunuh. Membunuh itu berarti bunuh diri. Ya Tuhan kalian pun kalian bunuh. Cemana lah, jangan ke situ lah. Tuhan pun dibunuh. Ini sekarang dalilnya mati bunuh diri. Yang bunuh siapa? Yang bunuh siapa? Loh, itu kan sudah tidak berlaku lagi hukum Taurat. Nah sekarang coba datanya. Itu kemarin yang 18 orang ini sudah dicarinya keliling. Ditanyanya Pak Pendeta, nggak ada memang datanya. Makanya mereka bunuh diri daripada susah. Nah sekarang inilah, kira-kira dukung nggak kalian ya kan? Kalau pasti masuk surganya pulanya. Kalau pasti, ya aku pun mau. Kalau pasti masuk surga daripada susah di dunia, makan payah, tidur pun payah, berkipas, lebih enak di surga lah. Banyak pun duitku di dunia. Memang kalau mengikuti Kristus itu mana enak. Iya mati bunuh diri aja saran bagaimana? Dukung nggak? Jalan ini dukung. Tadi itu ada sepakat. Menyarankan orang bunuh diri itu sama aja membunuh Ya, aku diri. yang menyarankan demi untuk kebaikan. Aku menjalankan hukum kasih untuk Kristen agar hidup yang susah Di mati mana bunuh ceritanya diri. kau Inilah katakan hukum kasih kau bunuh diri, ngajari Loh, orang bunuh kusuruh. diri. Hah? Namanya dia Ngebom masuk diri loh, sendiri. Gini, kusuruh dia ke surga. Ke surga nggak baik itu, kan baik ke surga. Kan namanya orang mau menuju surga, kebaikan lah itu. Semua orang minta ke surga. Masalahnya kalau ada dalilnya mati bunuh diri berdosa, baru aku salah, baru aku nggak boleh. Nggak Tapi ada. kan nggak ada dalilnya. Hah, mana dalilnya? Coba, mana dalilnya mati bunuh diri berdosa? Ayo, deng deng Itu nah, ding kan dak dung dung membunuh dung, berarti membunuh dung, diri dak, itu dung, berarti dung. bunuh diri sendiri. Beda Jangan lah membunuh membunuh itu dengan perintah bunuh Tuhan. diri. Beda lah. Ini sekarang mati bunuh diri demi untuk ke surga. Mana datanya? Ding ding dak dung 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 dak ding dak dung 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 ding ding ding. Ya, cuma ya ini aku sales kebaikan, hukum kasih. Nah, kalau aku banyak uangku di dunia lebih pilih aku ke surga. Gimana lebih enak di surga ceritanya kau lagi. bisa masuk ke surga sementara aja kelakuan kita aja kayak apa? Jangan bahas aku, kalian ya ini sekarang, karena kalian yang meyakini. Siapa yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengikutin ajarannya, maka pasti masuk surga. Buh, keren kali semboyan ini. Pasti masuk surga. Waduh mah, ini sales di otakku nih. Ih, enak kali ya, kita semua pasti mati. Jadi sales aja lah aku. Sekarang aku jadi sales orang mau bunuh diri. Hei, untuk Kristen, keren kan? Jadi Siapa rupanya sering bunuh diri? Gue tanya lah dulu kalian. Ajaran siapa yang sering bunuh diri? Hah? di Kristen ada. Mana ada orang ajaran Tuhan Kristen? Udah 18 orang. Ada. Salah satu Karena gini, orang- nggak mungkin kusut. Salah satu gini, suami istri yang nggak bisa cerai habis dipukuli lakinya, selingkuh dia itu yang utama. Pening dia. Makanya
kekuatan doa itu, kekuatan doa. Macam mana kekuatan doa? Kalian perempuan, namanya laki udah selingkuh, mana bisa Nggak ada yang melupakan? mustahil bagi Tuhan. Loh, Nggak ada yang sekarang aku mustahil. tanya perempuan, apakah bisa melupakan? Gini loh, kalau sudah laki main cewek, ya kan, kalian bisa memaafkan, tapi nggak bisa melupakan. Begaduh saja, betul nggak perempuan gitu? Bener nggak? Dari segi kemanusiaan memang kita nggak mampu. Iya, memang Ya tadi udah, begaduh kita saja lah, curiga saja, begaduh saja sama suami. Jadi ujungnya apa? Nggak tahan istrinya. Begaduh, cerai nggak bisa. Cerai nggak bisa, akhirnya tekan batin. Itu aku suruh bunuh diri. Udah bunuh diri saja lah kau. Iya juga ya itu, ya katanya. Yang bunuh Makanya diri kau aja. menyesatkan, kau ajar orang bunuh diri. Kalau ada dalilnya mati bunuh diri berdosa, baru aku menyesatkan. Tunjukkanlah datanya. Tunjukkan datanya di mana. Biar aku menyesal, biar aku menyesal. Orang itu pun juga berpikir, ku tanya lah Pak Pendeta, nanti aku salah, kan tahu aku mati bunuh diri berdosa. Tanyanya pendeta, sebulan ditunggunya, nggak ada itu. Ya udahlah, mati bunuh diri, mau di mana kau, mau disalib? Aku berharap mati disalib, ku bilang. Nggak mau dia, takut dipaku katanya. Tabrak kereta api lah, gimana lagi? Demi untuk Yesus katanya. Udah 18 orang, itu mau ya kalau mau daftar sama aku ya itu. Mau daftar, silakan, biar masuk surga langsung. Enak kali ya kan, hidup dia susah ya kan. Aku pun mau ke surga, cepat mati. Kalau Ya pasti. kalau memang Kristus itu memang bukan segampang nggak seperti kalian. Ya udahlah kalau gitu itu aja lah, mati sekarang nggak mau. Nggak. Biar ke surga. Nggak maunya itu banyak kali itu. Nggak maunya itu mati sekarang. Bukan aku nggak mau mati. Siapa nggak mau mati? Tuh juga manusia ini mati. Loh kalau Ujungnya itu, mati. ya iyalah, tapi pasti masuk surga kan itu. Aku pilih surga lah sekarang. Nggak aja daripada walaupun senang duit aku, walaupun aku banyak duit di sini toh. Walaupun aku banyak duit ini, banyak duit kuru hartaku, pilih surga lah, kekal. Sini sementaranya ini. Pening aku Memang nanti mikirkannya. sementara siapa yang kita kan mencari yang Ya kekal. udah, Memang makanya duit bagus mati sekarang sementara. saja lah. Makanya mati sekarang saja, bunuh diri. Tenang-tenang aku di surga sana. Mau itu mati? Enggak. Kalau ada kabari aku itu ya. Aku sales nih sekarang nih untuk Semua teman-teman orang itu Kristen. mati, nggak ada yang jadi batu. Iya, maksudku orang yang susah di Kristenan itu aku mencari siapa yang susah, hidupnya asik minjemin duit orang aja, makan payah. Kabarin aku ya. Terus sampaikan sama dia cara mati yang enak. Pun pasti ada yang susah hidupnya. Nggak ada. Iya, yang kalau kami kan beda di itu. sekitar kita kan banyak orang susah. Iya, ajaran kami beda sama Kristen. Ini kan ajaran kalian. Kabarin aku itu ya. Kalau ada Gimana yang pula susah. ada ajaran kami? Ajaran apa itu? Enggak, Sesat aku kau nanti itu. biar ku kasih tahu dia cara mati yang enak. Biar ku sampaikan cara mati yang enak sama dia. Aku ada caranya. Mati nggak sakit. Nanti ku kasih tahu tuh ya. Ya kalau Kabarin aja kau lah, lumayan lah. mengajari orang mati bunuh diri, berarti kau yang besok kau lah yang menerima apanya itu kan gitu. Loh, mana dalilnya, datanya? Datanya Mati bunuh apa? diri berdosa. Itu carilah kalau ada. Kalau ada menyesal aku. Menyesal aku kalau ada. Berhenti aku. Kalau ada datanya. Berhenti apa? Udah. Berhentilah, aku nggak mau menjadi sales lagi. Sales mati, nggak mau aku. Udah, stop. Ku sesalin itu. Kalau ada datanya, Kau ku sesalin itu. menyesatkan Udah. orang, kau dapatlah bagianmu itu kan gitu. Iyalah, menyesatkan itu kan kecuali tidak ada menyesatkan data. orang, kan? Bukan menyesat itu kalau ada datanya, menyesatkan orang namanya. Kalau kami kan nggak boleh di Islam kan gini. Oh, Islam nggak boleh mati bunuh diri. Mana dalilnya? Ada datanya. Nggak boleh. Berdosa, menyesatkan namanya. Memaksakan orang. Tapi kalau di Kristen kan nggak ada datanya mati bunuh diri berdosa. Mana? Kalau ada, coba tunjukkan. Dang ding ding dang dong, dak ding dak ding ding. Jangan membunuh itu kan berarti Selamat sore. datanya itu. Jangan membunuh. Dia bunuh diri berarti kan membunuh. Nah ini lagi ada yang nelpon nih. Ini ada yang nelpon lagi barusan nih. Tok nih kemarin dia udah ngomong sama suaminya. Betul dia mau bunuh diri nih kayaknya nih. Udah sebentar Tok ya. Mau bunuh diri lagi dia nih. Sabar Tok ya. Selamat sore, selamat sore. Masuk Calip. Masuk Calip. Siap sore. Seri sama Ricardo Kristen juga ya? Iya bang, tadi saya udah naik ke sini kayaknya. Kayaknya ini deh tadi. Ini bukan ya? Izin. Apa yang lain ya? Ya izin Seri Kristen atau bukan? Kristen. Oke, bukal Kristen atau Muslim? Calip monitor Calip, kalau enggak Cah Hanafi masuk dulu. Pak Guru Alif. Silakan Pak Guru Hanafi. Alif barangkali lagi jauh dari perangkat atau lagi sholat, barangkali kita nggak tahu. Jadi teman-teman, komal edukasi yang membuka dengan diskusi lintas iman atau lintas agama itu penting. Jujur,
dibukanya komal-komal ini, kami tuh nggak peduli kalian mau menyembah ban dalam jadi Tuhan, keripik jengkol jadi Tuhan, bahkan kalau mau ban pelek jadi Tuhan itu urusan kalian. Cuman kami itu hanya ingin, ayo kalau kalian mau berdiskusi, gunakanlah diskusi itu dengan nakli dan akli, dengan data dan akal. Buktikan kalau memang Tuhan yang baik dan benar itu masuk secara data di kitab suci maupun dengan cara akal. Gitu loh. Jadi saya tidak peduli kalian mau nyembah bumi, langit, matahari, bintang jadi Tuhan, itu urusan kalian. Gitu loh. Jadi kita tuh hanya ingin diskusi yang secara masuk secara logikanya dan data dalilnya itu ada. Seperti tadi kata Bang Blender, mana di kitab suci Anda ada larangan bahwa mati bunuh darah itu dosa? Nggak ada. Kalau Anda bertanya kepada kami Muslim, tentu ada. An-Nisa ayat 29. Jadi kami itu di Quran itu apa yang kalian tanyakan, ya. Kami ada datanya, Bang. Kami ada, Bang. Coba. Iya, ada datanya di Keluaran. Ambil datanya. Jangan 2013 dan Silakan datanya apa? Baca. Keluaran 2013, ya kan? Nah, gimana? Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Adalah tindakan menolak untuk taat kepada titah Allah. Jadi kita tidak boleh bunuh diri. Kalau kita bunuh diri berarti kita melanggar. Di situ nggak ada titah Allah tadi. kalimat bunuh darah kan? Bunuh diri. Berarti kalau itu dilarang, nanti otomatis Yesus sendiri itu sebetulnya pengorbanannya bunuh diri atas kerelaan dong. Itu beda, Bang. Bedanya di mana? Konteks, Bang, beda konteks. Itu beda konteks. Ya, konteksnya di mana? Kalaulah memang dia itu sebagai pengorbanan kata saya tadi, ini logika ya. Gunakan logika, nanti ada data dalil, kita akan keluarkan semua dalil secara akademisinya. Abang minta dalil. Tadi kan Abang minta Iya, dalil. coba nanti saya akan lihat. Yang situ Iya, bilang Abang- keluaran berapa? Abang sudah Keluaran 20 ayat 13. Iya, Berapa? Abang minta dalil. Keluaran 20. 13 Ayat 13. Iya. dan Ulangan 5 ayat 17. Di situ kalimatnya jangan membunuh kok. Tindakan bunuh diri adalah tindakan menolak untuk taat kepada titah Tuhan Allah. Iya, kalimatnya nggak ada kalimat bunuh diri kok. Ada tindakan bunuh diri adalah tindakan menolak untuk taat kepada titah Allah. Bentar, kita lihat. Ini bacanya apa? Jangan membunuh. Mana ada bunuh darahnya? Membunuh itu kan kita bunuh diri, kan membunuh diri kita sendiri. Sama aja, apa Beda bedanya? lah. Melukai. Gimana sih? Saya orang ini Bisa belajar nggak- bahasa Indonesia dengan susah. baik dan Kalau benar udah- nggak sih? Jangan ayat kitab suci kau kurangi dan kau tambahkan. Tidak boleh dilarang di kitab sucimu itu menambahkan dan mengurangi. Tidak, ada jelas-jelas tertulis di situ bunuh diri. Mana ini datanya saya buka ini keluaran ini. Keluaran, dengar ya Bang, Keluaran 13 dan Ulangan 5 ayat 17. Keluaran, Ini bacaannya apa? Ini bacaannya apa? ya Tuhan. Keluaran 20 ayat 13 dan Ulangan 5 ayat 17. Ini telah mengesahkan bahwa tindakan bunuh diri, tindakan menolak untuk taat kepada titah Allah. Ulangan 5 ayat 17 itu enggak ada. Coba tanya. Bunuh diri jelas, tindakan bunuh diri. Sekarang kalau umpama di Efesus bahwa semua hukum Taurat sudah dibatalkan, itu bagaimana? Kenapa harus pakai keluaran? Gimana? Di Efesusnya bahwa semua pembatalan hukum Taurat itu udah dibatalkan. Itu bagaimana? Pemula ya? Debat tes pemula ya, Sri? Bukan. Bukan masalah pemula, Udah bukan pemula ya? masalah pemula. Saya pemula memang saya Pemula nggak ada di sini pemula. Kalau yang percaya sama Yesus, Oke, kalau Ini yang saya percaya dari sama Muslim, Yesus saya kenapa? belum- saya Kami belajar. semua percaya kok dengan orang-orang soleh, para nabi kami percaya.
Tapi kami Muslim itu memuliakan, nggak ada tuh kalimatnya yang namanya Nabi Isa tuh terbunuh, tersalib, nggak ada. Kami memuliakan. udah, itu kan sekarang Justru Inggris, Allah yang tergantung menginginkan kepercayaan. Yesus itu terkutuk di kayu salib. Ya enggak apa-apa. Kami Itu kan kayak terima. dibilang, itu tergantung kepercayaan kalian. Mau kalian percaya mau enggak? Justru kalian percaya Itu bahwa urusan Tuhan kalian kalian lagi. terkutuk. Itu kan dalilnya ada di kitab suci Anda. Enggak apa-apa. Kami Tertutup percaya Tuhan. karena dosa manusia. Karena dosa manusia. Kan tadi Iya, Mawar saya nggak bilang, masalah. Yesus itu kasihnya tak terbatas, betul? Jangan ya, itu pertanyaanmu berulang-ulang. Yang Ya, setan iya, itu makanya iblis tadi itu kamu ciptaan berulang-ulang. manusia. Emangnya kita sama Kasihnya dengan Tuhan dengan itu iblis? tak terbatas. Dari saking tak terbatasnya dia harus turun ke muka bumi jadi manusia karena manusia memiliki dosa supaya ditebuslah dosanya. Kenapa dia nggak jadi iblis? Iblis kan juga punya dosa. Bukankah dia juga ciptaan Tuhan? Kutanya dulu kau Mas Muhammad Hanafi. Kau belum jawab, kau tanya Emang lagi. manusia Gimana? setan dan Kau iblis belum itu nanya. sama? Pertanyaanku belum dijawab, kau sudah tanya jawab. Mana sih? Iya. Enggak, bertanya dulu. Dari tadi Iblis sama manusia itu sama. Sekarang saya Ciptaan. tanya, iblis dia kau, ciptaan Tuhan manusia bukan? kami. Spesial di mata Tuhan itu kan Ciptaan manusia. Tuhan bukan? Susah kalau Dia makhluk Tuhan juga bukan? Makhluk Tuhan tapi tidak dikasihi Berarti Tuhan. terbatas kasih sayangnya Tuhan itu. Tidak. Tuhan terbatas lah mengasihi sama dia. iblis terbatas. Jelas makanya iblis mau dimasukkan ke neraka. Katanya Tuhan kasihnya masih tak dia, tapi dia terbatas. melanggar. Tapi Kau dia bilang tadi melanggar. iblis ciptaan Tuhan. Kenapa kok pilihnya cuma manusia? Kenapa nggak jadi Karena iblis dia saja melanggar. supaya ikut ditebus? Karena dia mengasihi manusia. Karena Izin pada dulu. awalnya Makanya jangan si ambil Adam konsep diciptakan itu kan pagan, kawan. Jangan Hanafi, izin dulu. Bu Lanjut, Sri. ada Andi. Lanjut Andi. Enggak, Ibu Sri menjauh dulu dari suara keributan itu, banyak suara bocah-bocah, banyak yang live YouTube ini, Bu. Kalau bisa menjauh dari sumber keributan dulu biar enak diskusinya. Lanjut Hanafi, lanjut. Assalamualaikum Bang Andi. Os. Yuk. Bang Blender. Waalaikumsalam. Lanjut aja Bang Blender udah ada kok. Bang Blender ayo maju. Bentar bang, aku mau buka peresmian ini pengajian untuk mualaf di Komalku. Izin bentar dulu ya, bukaan. Oke. Untuk orang-orang mualaf kita bina di Komalku yang baru mualaf untuk belajar sholat ngaji. Oke, izin nanti aku kemari lagi ya. Ya, Jangan kau ajarin abata di situ. Macam mana di ya situ? enggak kau lah, ajarin udah ada abata? gurunya. Udah ada gurunya Ustaz. Nah, Gak ya mungkin sudah. awak ngajarin. Jangan Cuma kau bukanya ajarin aja. abata di situ. Itu ya, tolong itu ya. Kalau mau bunuh diri telepon aku ya itu ya. kau aja yang bunuh diri toh. Jangan kau merasa udah paling benar hidupmu itu, merasa kau mualafkan orang udah. Enggak lanjutan. Tidak. Lanjutan. Dengar ya. Tuhan itu memilih orang yang terpilih, yang percaya. Mau kalian mau masuk neraka? Tuhan siapa itu? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Emang Yesus Tuhan? Bagi kami yang percaya, Dia kan manusia itu. mau kalian bilang manusia, tetap aku percaya bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi saya. Kalau Anda tapi tidak Yesus- percaya itu kan tidak dipaksa. Bukan masalah percaya nggak percaya, tapi saya percaya Yesus. Yesus berkata di Bible dia hanya utusan Tuhan. Kan udah dibilang kalian mau percaya, mau dia kalian bilang utusan, tapi bagi saya secara pribadi. Bukan saya yang ngomong dia utusan, dia saya, sendiri yang bagi saya yang percaya. dia sendiri yang bicara. Banyak data di Bible, Yohanes 17:3, Yohanes 14:28. Dia beri contoh malah dia berdoa kepada Tuhannya. Nah, jangan lawan kami, lawan aja. Dengar dulu itu. Lawan aja data yang ada di Bible itu. Lawan Yesus lah tiap hari. Kalau masalah neraka dan surga itu kasih karunia. Enggak, Mau bukan kalian masalah mau itu. orang di Ini dunia dulu. ini mau jadi mualaf semua, itu udah Kelarin pilihan dulu dia. ini itu percaya nggak Yesus itu di bumi pernah berdoa kepada Tuhannya? Itu percaya nggak? Ya memang saya percaya, di Alkitab itu sudah dikatakan kepadamu Bapakku serahkan, karena Oke. dia ada kemanusiaannya. Oke. Jadi yang mana itu? Kalau begitu yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Satu pribadi. Yakin satu pribadi. Tanyalah dulu abang Handi Sel ini. Mm-mm.
Emang misalnya kamu lah udah pernah ke apa namanya? Kalau kamu belum pernah menceritakan, kamu udah pernah misalnya ke mana? Ke Mekah ya, Terus? Kan kamu udah bisa menceritakan kayak mana orang yang di Mekah itu ada apa. Nah, terus? Nah, makanya itu Yesus itu seperti itu, dia kan udah tahu itu surga dan keselamatan di mana, makanya dia berani. Tapi Yesus tetap manusia, Bu. Dari segi kemanusiaannya memang manusia. Jadi Tuhan Anda manusia? Iya. Tadi kok dibalik-balik ya. Iya paman. Kok dibalik-balik? Ada sendiri yang mengatakan Yesus itu manusia, artinya Tuhan kamu manusia, kan gitu, sederhana toh Bu? Kan sudah dibilang, kalian mau percaya apa enggak itu kan urusan kalian. Ini bukan masalah percaya nggak percaya, tapi Anda nggak jujur Kalau misalnya mengatakan. kamu balik-balik berarti kamu nggak percaya, gitu aja. Udah. Yesus manusia atau bukan? Dia itu Tuhan, tapi karena dia cinta Yesus- sama kita gara-gara dosa kita dengerin mau dulu. diselamatkan. Dia datang. Kan udah katakan tadi. Yesus itu manusia Udah atau aku bukan? bilang tadi, Ya, itu dia tuh yang mah. mengerti surga dan neraka, makanya Oke. dia tahu, makanya dia menyelamatkan kita dari api Yesus sekarang ada di mana? di surga. Itu masih anaknya Maria bukan? Kenapa? Yesus di surga masih anaknya Maria. Nggak susah ya. Kok susah? Ya, dipermudah kok, tinggal jujur itu. Dan mau cari kebenaran. Jadi tapi itu macam dengerin begini. dulu itu. Jadi Tuhan itu anaknya Maria terangkat semua sama fisiknya ke surga. Dia masih laki-laki ganteng. Jadi Tuhan Anda itu Yesus berbentuk manusia di surga, anaknya Maria. Iya itu, betul ya itu? Betul paman. Apa ini? Ya, kalau itu sudah jujur mengaku ya iya Tuhan saya anaknya Maria yang manusia itu, ya sudah selesai. Itu kepercayaan itu, tapi itu nggak mau jujur. Ayo kita ulangi itu, Tuhan saya adalah anaknya Maria yang laki-laki ganteng yang ada di surga. Silakan itu. Ya kalau itu terserah kalian kan. Kalau kalian nggak percaya kan nggak dipaksain kan. Kok percaya nggak Nanti percaya? kalau gimana? udah Ustaz Alif diberitakan masuk dia Ustaz. baru nyesal. Ustaz Alif. Tuhan kenapa aku tidak Capek menerima? kalau perempuan. Selanjutnya Ustaz. Izin itu sabar itu ya. Ini ada jemaat Ya, lanjut. 1, 2, 3, 5 orang Pak Guru. Ada murid Pak Guru 5 orang. Silakan Pak Guru. Waduh. Enggak lah. Salam makub. Selamat malam Le. Ya silakan Ustaz Alif dulu. Satu ya, jangan berebut nanti. Ya, jangan berebut. Bro Ricardo tadi kan kita udah dengarkan aja dulu yang lain. Silakan Ustaz. Kan beda topik Bang ini Bang. Iya boleh. Dengarin dulu Ustaz Alif. Oke, lanjut Ustaz. Susah memang kalau masuk ke surga itu susah. Jalannya itu sempit. Bahkan Iya. susah orang mau masuk ke surga itu susah. Oke. Oh ya udah selesaikan dulu Ibu biar nanti habis itu saya. Silakan. Iya, aku bilang kalau orang mau masuk ke surga itu susah. Jalannya itu apa? Kayak apa gimana ya? Kalau mengikut Kristus itu emang susah. Nggak segampang ini gitu loh. Jadi orang yang ke surga itu sedikit, bahkan lebih sedikit. Jadi jangan pede kalian. Kalau kalian yang nggak percaya Yesus itu mau masuk surga, nggak bisa. Memang benar itu. Sebab jalan kebenaran itu hanya satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Iya. Bukan Allah lain. Sedangkan di kitab kalian aja mengatakan loh, dia itu Imam Mahdi. Situ aja kalian aturannya apa? Coba dari segi Oke. kemanusiaannya kalian nggak percaya. Kenapa dia menjadi manusia? Dia ingin seperti kita, merasakan apa yang kita rasakan. Baik. Saya tanggapi ya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam pandangan Islam ada beberapa ayat Al-Quran mengenai masalah tentang masuk surga atau berjumpa dengan Tuhannya. Itu kan contoh, misal ada satu ayat Al-Quran yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, pamayarju liqa'a rabbih, itu barang siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Tuhannya, dalam arti orang itu masuk surga, silahkan orang itu falyamal amalan solihah, silahkan kalian melakukan amal kebaikan sesuai dengan perintah Tuhan, dan jangan pernah engkau menyekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun.
Nah, hal-hal yang seperti ini, orang yang demikian, di ayat lain diperkuat bahwa wa basyiril ladina amanu wa amilus solihah annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar gitu. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan, orang beriman gitu kan, beriman dan melakukan kebaikan, maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Dan ayat-ayat penguat lagi banyak. Qad ablaha man tazakka gitu. Orang itu akan selamat, akan berjaya ketika apa? Ketika dia mensucikan hatinya, menyunat hatinya dari kemusyrikan gitu. Tulus benar-benar bahwa dia itu beriman kepada satu Tuhan, tidak menyekutukan Tuhan. Hal seperti ini ada di dalam ajarannya Nabi Ibrahim dan ajarannya Nabi Musa, bahwa dikatakan innaha adalah fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa gitu. Itu Al-Quran mengajarkan ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Musa dan sebagainya. Itu sudah mengajarkan tentang mensucikan hati, tidak menyekutukan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Nah sekarang kembali kepada Yesus. Apakah yang Yesus ajarkan? Ya memang dia katakan, aku datang bukan untuk menghilangkan kitabnya para nabi atau kitab Tauratnya Nabi Musa. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Berarti dia tidak menghilangkan ajarannya Nabi Musa. Nah ketika orang ingin masuk ke dalam kerajaan surga, kan kata Yesus dijelaskan di Matius 5 itu, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat bahkan dari yang terkecil, maka dia akan menduduki tempat terendah di dalam kerajaan langit. Kalau dalam kerajaan langit tempat terendah apa? Ya di neraka. Kan gitu. Karena di situ juga banyak penguat-penguatnya. Ajaran Yesus. Berikut lagi ajaran Yesus ketika ditanya, orang yang bertanya, guru, perbuatan baik apakah agar aku memperoleh hidup yang kekal? Dalam artian masuk ke dalam surga. Apa jawab Yesus? Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku baik? Karena hanya ada satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Tetapi jikalau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, kata Yesus, atau ke dalam hidup yang abadi, turutilah segala perintah Tuhan. Itu kata Yesus. Apa itu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormati ayah ibumu, orang tua, dan seterusnya. Itu ajaran Yesus. Kalau mau masuk surga. Lalu ditanya oleh orang murid itu, semua itu sudah aku lakukan guru, apalagi guru, tolonglah guru, kan gitu. Jualah seluruh hartamu lalu ikutlah denganku. Nah itu ajaran Yesus, memang berat bagi orang yang tidak mau menjalankannya. Begitulah, jadi lakukan semua yang dicontohkan oleh Yesus. Ketika orang itu menjalankannya, maka orang itu akan masuk surga. Tetapi kalau untuk Kristen kan enak. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan segala perintah hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Wow, apa yang diatur oleh Yesus, apa yang diatur oleh Nabi Musa, mensucikan Tuhan, aturan, larangan, udah untuk Kristen, dibatalkan itu semua. Apa biasa konsepnya? Percaya Yesus sebagai Tuhan, maka kamu selamat. Saya rasa kalau untuk ajaran Kristen, gampang masuk surga. Berdasarkan penjelasan orang-orang Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan, mati di kayu salib, maka kamu diselamatkan, kamu akan masuk surga. Itu ajaran Kristen yang sering kami dengar oleh telinga kami. Percaya Yesus menderita, sakit, mati, dibunuh, dihinakan, direnakan, dikutuk di kayu salib, bahwa itu menjadi ajang penebusan dosa untuk Kristen, dan orang yang percaya kepadanya masuk surga. Tapi beda dengan ajaran Yesus, memang berat. Jadi berdasarkan pernyataan Ibu Mawar tadi, yang berat itu memang ajaran Yesus dan ajarannya para nabi, karena itu ketentuan aturan dari Tuhan. Tapi kalau untuk ajarannya Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan, selamat, masuk surga. Orang dosanya ditebus kok. Itulah bedanya antara Kristen dengan Yesus. Gitu, Ibu. Biasa. Selamat siang, Pak. Saya mau tanya, Pak. Bukannya Al-Quran merusak kebenaran? Gini, Pak apa nih? Pak apa namanya? Pak Alif ya? Pak Ibu Alif. Mawar dulu, jangan dicampur-campur. Ibu Mawar silakan. Kan sudah dibilang sama Pak Alif tadi, memang betul. Yang percaya kan, yang percaya dan melakukan perintah Yesus. Kalau mereka orang Kristen yang nggak percaya dan tidak bertobat, ya tetap masuk ke neraka. Nah, nggak jadi ditebus dosanya ya? Iya, dia mau Kristen mau apa dia, kalau dia
Jadi janji melakukan penebusan perintah dosa Yesus ibarat dan tawaran bertobat. asuransi bodong, kawan-kawan. Nggak ada hasilnya di air nihil, ternyata Anda salah satu nasabah tertipu. Istilahnya kalau kita gambarkan seperti yang ada telepon masuk, kami dari asuransi ini menawarkan kalau Anda kecelakaan, kalau ini ditanggung ini. Taunya bodong, giliran klaim nggak ada gitu. Jadi gitu kurang lebihnya. Ya, lanjut. Itu Itu aja intinya. gitu. Percaya Yesus kalau mau masuk surga, percaya Yesus sebagai Tuhan atau percaya Yesus sebagai utusan Tuhan? Percaya Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya nggak nanya itu sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Sebagai Tuhan, Ustaz. Lanjut, Ustaz Alif. Iya. Dan pengikut-pengikut bagi yang ajaran percaya Kristen. percaya Iya, dan melakukan. iya, tentunya bagi yang melakukan. percaya. Iya. Banyak Melakukan banyak orang yang percaya ajaran-ajaran Yesus. Paulus yang mengajarkan tentang Yesus Tuhan, kan gitu. Tobat makan gundit. Aduh, kerja kalian hanya menghujat aja. Loh, kok jadi menghujat? Jadi salah yang saya sampaikan. Tapingannya. Oh, ya jangan dibaca. Anda mengikuti nggak apa yang diajarkan oleh Paulus, Bu? Saya tanya deh. Anda ikuti nggak apa yang diajarkan oleh Paulus? Ajaran Paulus yang mana ini sekarang? Loh, yang tertulis di kitab Anda yang dicetak dengan begitu tebalnya ada 17 surat. Dan banyak lagi. Anda percaya atau tidak dengan apa yang diajarkan Paulus? Itu pertanyaan saya sebenarnya. Sekarang gini, kasih tunjuk aja mana ajaran Paulus gitu. Loh, oh, ya contoh begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ini contoh ajaran Yesus, Roma 10 nomor 9. Paulus. Ya kasih tunjuk lah. Ajaran Paulus. Ajaran Paulus. Ya kasih tunjuk. Mana Setuju. buktinya? Tinggal Paulus kan sebagai rasul. kau tinggal cross check di situ kalau kau punya Bible. Loh. Itu satu, Katanya itu ini satu. Dalil apa, berikutnya, Paulus. dalil berikutnya. Nanti kita bisa bedah satu persatu. Dalil berikutnya bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Kasih Taurat tunjuk, dengan mana jalan tunjuk, menjadi mana kutuk buktinya, karena kasih kita. bukti. Loh, kok kasih bukti? Anda yang Kristen yang buktikan. Kita perlu bukti loh. Bukti apa sih? Asal mengarang aja kami mengikuti ajar Paulus. Paulus Oh, Anda tidak mengikuti ajaran Paulus? Ya kalau Anda nggak ikuti ajaran Paulus ya nggak apa-apa, Pak. Ajaran Tuhan Yesus Kristus. Lu bisa diskusi nggak sih? Ritona, lu bisa diskusi nggak? Ya bisa. Ya udah. Gini aja, nggak usah kita Bentar. Diam dulu semua. Kamu punya Bible nggak di situ? Kamu punya Bible nggak? Punya. Ya, buka baca Galatia 3. Dengerin dulu. Lu kalau nggak dengerin gua. Tunjukkan. Kalian bilang kami ini mengikuti ajar Paulus. Kasih bukti dulu mana Nah, buktinya. sekarang kau turun di bawah. Kau nggak diatur. Lanjut, Ustaz. Ini kenapa jadi nggak pede pengikut Paulus ya, mengikuti ajaran Paulus? Kok malah jadi saya suruh buktikan? Ini jadi lucu. Kalau memang Anda tidak mengikuti ajaran Paulus juga nggak rugi buat kami, Bang. Kita lagi diskusi, kita toleransi apa yang Anda imani. Justru saya bertanya, kalau Anda tidak merasa ya sudah jangan. Nah, saya tanya sama Ibu Mawar, kalau Anda memang ikuti atau tidak ajaran Paulus, seperti yang tadi saya bacakan, baik di Roma maupun di Galatia. Kan gitu. Di dalam ajaran Paulus, percaya Yesus sebagai Tuhan, diyakini bahwa Yesus telah dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi ada Tuhan yang dibangkitkan oleh Tuhan, maka kamu selamat gitu loh. Nggak perlu capek-capek. Percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib sebagai penebusan dosa, selamat. Nah, itu yang diajarkan oleh Paulus gitu. Nah, Anda percaya atau tidak gitu loh. Kami itu percaya. Yang itu diajarkan kan. Paulus itu percaya. Nah, Tapi konteksnya gini loh, kalau Nah, gimana? kita bertobat itu, kalau kita masih berzina, masih mencuri, ya sama tetap ke neraka. nggak jadi ditebus dosanya. Ya, itu kan udah dibilang secara pribadi. Kalau mereka Iya, nggak jadi ditebus dosanya. sudah ditebus, tapi kan itu sekarang Ya, kalau pribadi sudah ditebus ya nggak masalah kalau gitu, Bu. Kan udah ditebus. Tebus dosaku, aku nggak masih tetap mencuri
bunuh diri Ibaratnya gini loh, contoh ya. Sama aja Bu, pendosa. Bu Mawar ini kan loh, memang aku datangkan untuk pendosa kan, untuk menyelamatkan orang berdosa kata Yesus kan. Iya, tapi ini konsep ajaran Paulusnya dulu ya, konsep ajaran Kristen. Contoh gini, Bu Mawar kan dosa ditebus. Loh, lah nama Anda Mawar, terus saya manggil siapa? Iya, enggak, itu ada typingnya, masa belibet apa yang belibet? Ya janganlah, orang lagi ngobrol sama saya, Bu Juminten. Nah, Anda kan percaya dengan ajaran Paulus. Makanya contoh konsep penebusan dosa. Contoh mencuri, Ibu Mawar mencuri. Nah, mencuri itu kan hukumnya berdosa. Mencurinya Ibu Mawar, dosanya ditebus oleh Yesus. Itu kan ajaran Kristen kan? Salah? Oke, ya udah. Ibu Mawar kan mencuri itu kan hukumnya dosa, kan gitu. Nah, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Dosanya Ibu Mawar yang mencuri ditebus oleh Yesus dalam ajaran Kristen. Ya terus karena dosaku udah terus karena dosaku udah ditebus, terus aku melakukan lagi pencurian, terus aku karena Tuhan Yesus sudah nebus dosa aku terus melakukan itu terus berkali-kali. Iya, Ibu Mawar yang mencuri, yang berdosanya Yesus gitu. Kan gitu konsepnya. Makanya gitu konsepnya, gitu. Kan bukan emosi, kita nggak emosi. yang menjadi gitu dosa Ibu, jadi Ibu Juminten lagi kan. Dosa Ibu Mawar yang nebus siapa? Sekarang kan Tuhan itu kan udah menebus dosa kita, tapi kalau kita terus melakukan yang kayak gitu-gitu tetap neraka. Nggak ada tuh kata-kata apa. Ya berarti tebusannya sia-sia. Itu menurut Anda kalau sia-sia. Kan ya kalau nggak sia-sia berarti ditebus dosanya kalau gitu. Nggak bertobat. Gimana sih Ibu ini jadi nggak pede? Oke, contoh ajaran Paulus satu lagi yang tadi disebutkan, Galatia 3 nomor 13. Udah gini aja intinya, nggak usah diapain. Kan. Kalian bilang kan gimana? Penebusan. Kita kan udah ditebus, ya kan? Udah tanya sekali lagi nih. Bu Mawar, dosa Ibu Mawar udah ditebus Yesus atau belum? Dosa saya sudah ditebus. Oke. Apakah hari ini udah ditebus? Apakah hari ini Bu Mawar punya dosa? Manusia berdosa, aku berdosa. Katanya tadi udah ditebus. Susah ya memang nggak apa. Ya, susah. Tadi bilang udah ditebus, sekarang masih punya dosa. Gimana sih? Gimana, Bu Mawar, punya dosa atau tidak? Nggak ada manusia yang layak, nggak ada manusia yang nggak berdosa. Berarti belum ditebus oleh Yesus. Itu pribadimu lagi lah, susah. Kok kalau ke saya Ustaz, lagi Ustaz, kena dia di sini. Iya. Jadi ya itulah ya, semua sudah pada menyimak. Bu Mawar memang dibingungkan oleh konsepnya sendiri sebagai seorang Kristen dalam doktrin ajaran Kristen. Beda dengan ya itu kan tadi ya udah dibikin makin bingung oleh ajaran Kristen. Tapi kalau ajaran Yesus kan simple, sederhana tadi. Ajarannya simple, memang prakteknya berat karena melawan hawa nafsu. Kalau mau masuk surga, yaitu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan menjalankan hukum Taurat gitu. Ya silakan Bu Sri. Kenapa Ibu Sri? Yesus menebus manusia dari dosa asal, dosa dari Hawa dan Adam dulunya. Oh, bukan dosa Anda. Bukan dosanya orang Kristen sekarang yang ditebus. Ayo, Bu Sri, dosa siapa? Bentar dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Apakah Yesus menebus dosa orang Kristen sekarang? Silakan jawab. Bang Handisel. Saya pertanyaan sederhana loh. Dengerin. Apakah Yesus menebus dosanya orang Kristen sekarang di tiang salib? Jawab. Iya. Oke, iya. Apakah Ibu? Ya udah cukup. Apakah Ibu Sri punya dosa sekarang? Berdosa lah. Mana ada manusia nggak berdosa? Ya kalau berdosa berarti belum ditebus oleh Yesus. Sia-sia penyaliban dia. Ya udah gitu aja cukup ya. Lanjut Ustaz. Adam dan Hawa. Halo. Kenapa Ibu Sri? Ustaz. Maksudnya dosa asal, dosa Adam dan Hawa yang ditebus.
kita moyang kita kan punya dosa. Kita kan keturunan Adam dan Hawa. Kalau Bu Sri, tidak suaranya menebus kecil Bu Sri, dosa- deketin dulu Bu Sri. Itu speakernya beli dulu kayak gitu pakai toa kayak apa? Kecil suaranya nggak denger. Kami nggak biasa pakai toa, Bang. Suaranya kecil kalau diskusi siapkan mic-nya yang bagus gitu loh. Ya. Nggak bisa dibayangkan kalau Bible itu dibaca pakai toa. Amsal 22 apa itu? Lobang nggak bisa dibayangkan ya kalau pakai toa itu ya. Adam dan Hawa kan punya. Ntar dulu Bu, ntar dulu gua mau pakai toa ini, ntar dulu Ya, jadi Bu Sri, Anda malah ngajak mundur yang ditebus dosanya oleh Yesus itu dosa asal, dosa sebelumnya. Dosa perbuatan Anda ke depan itu belum ditebus. Bukan Bang. Begini Bang, kalau Tuhan tidak menebus dosa itu, kita akan hidup binasa. Kita akan Gimana sih? kita tidak akan bersama-sama Tuhan nantinya. Jadi Tuhan ingin bersama-sama dengan manusia, makanya Dia hadir untuk datang ke dunia untuk menebus manusia dari dosa yang sudah diwariskan oleh Adam dan Hawa. Baru Henok dan Elia sebelum Yesus mati di kayu salib, dia sudah bergaul dengan Tuhan, sudah diangkat, sudah ke surga. Sebelum ada penebusan dosa loh. Dia sudah naik ke langit, dia sudah bersama dengan Tuhan. Bahkan mereka tidak melalui kematian. Nah, lalu penebusan dosa asal tidak bisa lagi bersatu dengan Tuhan. Lah itu buktinya. Kok jadi kecolongan ini penebusan dosa ini? Henok itu sudah terangkat ke langit. Gitu loh maksudnya. Jadi itu hanya konsep karangan yang tidak diajarkan oleh Yesus. Tidak diajarkan oleh Yesus gitu loh. Makanya bahkan kalau Anda katakan orang-orang sebelumnya, ketika orang itu melakukan salah apapun itu, perbuatan dosa, dia bertobat mohon ampun kepada Tuhan, dosanya diampuni, dia sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup, dosanya tidak akan diingat-ingat lagi. Tanpa ada penawaran baru tentang penebusan dosa oleh Yesus, Tuhan sudah mengajarkan bagaimana caranya agar orang itu selamat masuk ke dalam surga. Itu sudah diajarkan. Buktinya ketika kami minta jawaban dari Anda tentang masalah yang ditebus dosanya, ujungnya bingung sendiri. Ternyata dosa asal, dosa ke depan perbuatan tidak ditebus. Ada lagi dosa kami sudah ditebus. Ya sudah, kalau dosanya sudah ditebus berarti memang Kristen sudah tidak ada aturan, tidak ada lagi hukum dosa. Karena dosanya sudah ditebus otomatis. Seperti tadi, yang ketika contohnya sama Ibu Mawar yang mencuri, yang menanggung dosanya Yesus karena dia yang menebus. Kan kasihannya Yesus jadi korban ya. Nah iya. Makanya ada Ngapain pula lah kau kasihin sama Tuhan Yesus? Makanya kan di dalam Galatia 3 nomor 13 yang tadi dibacakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya tanya, yang terkutuk, yang digantung pada kayu salib di situ siapa? Terkutuk ya karena dosa-dosa kita. Nah, berarti yang menjadi manusia terkutuk bukan lagi Anda, tapi siapa? Tuhan. Ayo itu siapa toh yang terkutuk toh? Ini ada musik siapa sih nih? Kok ada musik ya? Dari jauh, ntar saya mute aja kalau gitu. Oh, ada acara di rumah ya Tan? Nggak apa-apa, terusin. Tetangga. Nggak masalah, lanjut. Udah kepang. Itu ditanya sama Ustaz Alif, sama Sri ditanya, siapakah yang terkutuk di tiang salib menanggung dosa? Bingung dia, terguncang mereka. Terguncang dia. Macet. Diulang lagi ya. Siapakah yang terkutuk di tiang salib menanggung dosa manusia? Siapakah itu? Jawab. Siapa? Kemanusiaannya yang terkutuk. Buset, Yesus terkutuk. Nauzubillah min dzalik. Lanjut. Memang
Dia Jadi rela. itu jadinya kan ajaran Kristen sebenarnya mengajarkan mengutuk Yesus. Itu fakta barusan diungkapkan. Karena memang pertama ayatnya ada berdasarkan ajaran dari Paulus yang diimani oleh Kristen bahwa memang Yesuslah menjadi posisi manusia yang terkutuk. Itu untuk Kristen gitu loh. Beda dengan ajaran Yesus. Apa kata Yesus? Jikalau Elohim adalah Bapakmu, tentu kamu akan mengasihi aku. Yesus itu untuk dikasihi, bukan untuk dikutuk. Ketika kalau Anda mendengarkan ajaran Yesus, tapi mendengarkan ajaran oknum lain yang menjual nama Yesus, siap tidak siap, mau tidak mau, Anda seorang Kristen harus berani mengatakan yang terkutuk di kayu salib adalah Yesus. Alias Anda mengimani, Anda bahagia karena dosanya ditebus dengan cara apa? Memposisikan Yesus sebagai manusia yang terkutuk. Begitu. Itu kan Berarti beda itu kalau kan gitu bagi dengan mereka Islam. yang nggak percaya. Ngatain itu bagi mereka yang nggak percaya. Loh, Anda percaya atau tidak dengan kitab Anda yang menuliskan tadi bunyi ayatnya? Kalau saya justru tidak percaya kalau Yesus itu menjadi manusia yang terkutuk. Dan kami tidak pernah mau. Ketika kami mendengar nama Nabi Isa, kami diperintahkan menyebutkan apa? Alaihi salam. Kepadanya damai sejahtera, kepadanya keselamatan yang datang dari Tuhan. Kami diajarkan untuk menghormati. Kami diajarkan itu. Justru kami diberikan pengetahuan untuk bahwa dia itu adalah sosok yang terkemuka, yang mulia di hadapan Tuhan, di dunia dan di akhirat. Kami tidak boleh mengajarkan kalau dia itu sebagai manusia yang terkutuk. Justru kami memuliakannya. Anda sendirilah dengan catatan torehan kitab Anda yang ditulis oleh saudara Paulus yang Anda yakini sebagai Rasul dan mengimani mengajarkan kalau Yesus itu Tuhan, maka Tuhan yang satu ini wajib posisinya harus imani bahwa dia itu Tuhan yang terkutuk, mati digantung pada kayu salib. Kecuali Anda menolak surat Paulus itu. Kecuali Anda yang menolak. Kalau kami sebagai Muslim justru menolak karena itu sangat merendahkan, karena itu sangat menghinakan. Dia tidak ada posisinya sama sekali memuliakan. Loh, bagaimana memuliakan dia? Mendengarkan ajarannya. Apa itu? Satu-satunya Tuhan yang benar, yang mengutus Yesus dan percaya Yesus adalah utusan dari satu-satunya Tuhan yang benar itu. Kami percaya atau tidak? Ya percaya. Kami mendengar apa yang diajarkan oleh dia tentang ketuhanan, dan orang yang mendengar ucapan dia itulah orang yang akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Karena kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, percaya satu-satunya Tuhan dan percaya Yesus utusan Tuhan. Kami tidak pernah mau mengimani kalau Yesus itu mati terkutuk, mati terhina, mati direndahkan, ditelanjangi, ditumbak, ditampar, diludahi. Kami tidak boleh mengimani itu. Justru ternyata apa yang kami imani sejalan dengan ajaran Yesus, sejalan dengan ajaran Tuhannya Yesus. Silakan. Itu kan pribadi kalian lagi. Kalau kalian nggak percaya ya sudah kan gitu, ya kan? Sedih kali toh ya, kejam kali. Bukan sedih, memang kenyataannya seperti itu. Ya Kalau udah. Kan tergantung, itu kan tergantung kepribadian masing-masing. Ya lagi. udah, Jadi kalau Ibu nggak tinggal percaya, ngomong, sudah. itu tinggal Yang penting aku ngomong. percaya Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ya, itu Apapun tinggal ngomong bahwa dosa Anda itu ditebus oleh Yesus yang mati terkutuk. Tinggal ngomong aja, akui aja itu. Jadi Anda ini memang demi untuk dosa Anda ya Anda kutuk orang dengan percaya tulisan Paulus. Begitu kan iman Anda, Bu? Iman mengutuk kan, mengutuk anak orang demi dosa Anda. Kejam. Hebat kan ajaran Anda itu, hebat kan? Terlalu Kejam. namanya, terlalu rendah. Abang berpikir Kejam. seperti itu. Orang datanya ada itu, data ada kok, Bu. Datanya kan Demi dosa-dosa Anda ditebus oleh Yesus, Anda rela mengutuk anaknya Maria. Betul? Di mana tertulis itu, Bang? Galatia 3 nomor 13, Bu, baca.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiasa pada kayu salib. Jadi berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk. Hah? Berarti Yesus terkutuk gitu. Nah, itu tertulis benar. Buset, demi dosa anak, ya Anda iya akan nggak kayak gitu? Apa memang itu tertulis? Padahal dia orang soleh loh, orang baik loh itu. Masa kau imani dia terkutuk? Jam. Lanjut, kasihan ibu ini. Baca lagi bu, kasihan bu. Cepat bergeser bu, bergeser bu. Jangan ngutuk anak orang, cepat bergeser. Ngapain kok kasihan sama orang? Kamu kasihani diri sendiri. Jadi begini pas waktu Yesus disalib, Bunda Maria kan melihat itu. Cobalah bayangkan bagaimana perasaan itu ketika anak itu sakit. Sedih nggak itu? Sanggup nggak itu melihatnya? Sanggup nggak? Coba Maria bagaimana perasaan seorang ibu? Hah? Maria itu kan Bagaimana manusia. perasaan seorang ibu? Iya, sama kayak itu kan? Sama kan? Sama kan manusia. Ciptaan Oke, Tuhan. baik. Coba bayangkan kalau itu melihat anak itu, ya kan, dipukuli di depan mata itu nggak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana perasaan itu? Hah? Bagaimana perasaan? Ya hancur. Pikirkan, hancur kan? Nah, begitu juga. hancur. Begitu juga Bunda Maria. Sama yang dirasakannya, begitulah. Tapi karena memang difitnah, kan nggak ada malaikat Gabriel. Adakah malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria sebagaimana malaikat Gabriel datang pertama kali untuk menitipkan roh ke dalam kandungan Bunda Maria? Kan nggak ada. Kan Kecuali itu dia memang datang, kan "Hei sudah Maria." Penebusan Nggak ada, nggak diomongin, nggak ada, gak usah pengenapan, nggak ada. Datang gini, "Hei Maria, aku datang lagi. Ini perintah dari Tuhan. Sebentar lagi anakmu akan ditangkap oleh tentara Romawi. Dia akan dipukuli, dibunuh, disalib hingga dia mati. Itu perintah dari Tuhan. Maka kau harus siap menerimanya." Nggak ada loh itu. Jadi dia nggak tahu. Cobalah diadili dia, disidang, ternyata dia tidak bersalah, dihukum mati juga. Kan sedih kayak gitu itu. Difitnah gitu. Cobalah itu, bayangkan nggak sakit perasaan perempuan itu, seorang ibu. Menderita itu jadi perempuan, jangan gitulah. Sedih kami ngelihatnya itu. terus Ya, begitulah Bunda Maria rasakan. Masa Ya, kalian menikmatin tertawa-tertawa di hari Minggu? Apa yang salah dalam hal itu, Bang? Loh, Apa yang salah, Bang? itu perasaan orang. Gini, kalian tertawa setiap minggu bernyanyi-nyanyi dengan menghadapin seorang perasaan ibu yang menderita melihat anaknya disiksa, yang itu anak blender. yang sedih Itu melihat blender. ibunya. Itu pikiran Blender. abang, itu pikiran abang, itu pikiran abang. Loh, kok Abang yang pikiran? tidak mengimani, ya tidak masalah kalau abang itu berpikir. fakta Tapi kami yang tidak- terjadi. Kami tidak pernah berpikir bahwa kami menghina dengan cara bernyanyi kami di gereja sehingga kami. Tadi barusan kau ngomong, barusan kau ngomong Yesus terkutuk. Mengutuk Yesus emang nggak menghina itu. blender. Kalau Blender. begini bang, kami mengutuk bukan kami yang mengutuk dia terkutuk karena dosa kita manusia. Ya sama aja kau yang ngutuk itu demi dosamu. Dia seperti itu karena dia menanggung dosamu. Ya demi menanggung dosamu kau imani, demi menanggung dosamu kau imani dia terkutuk. Memang iya, Nah, iya berarti kau yang ngutuk demi dosamu. Tidak bang, bukan saya yang mengutuk. Itu sedikit. Karena dia menanggung dosa Koslet, udah koslet ini Bang. koslet. Yang konslet itu abang tidak paham. Iya betul itu. Emang Nggak bahasa paham orang terkutuk ini. itu baik nggak? Mereka tidak Bahasa paham, terkutuk itu Abang. baik atau tidak menurut itu? Baik atau tidak bahasa Tidak terkutuk baik. itu? Tidak Ya baik. udah, selesai. Ya udah. Tetapi Tidak dia baik, kenapa terkutuk. digunakan untuk Yesus? Dia terkutuk karena dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Aduh, Bukan Iya. Artinya kau mengutuk Yesus demi dosamu kan? dosa manusia, bukan dosaku bang. Dosamu juga yang ngomong sekarang. Jadi kau bukan manusia. Iblis, jin, Tomang. Kamu bukan manusia. Saya Bu, itu bukan kitab saya loh Bu. Itu bukan kitab aku.
Blender. Artinya bang, artinya Tuhan datang itu, Yesus Itu datang blender. bukan untuk orang Kristen. Yesus datang ke dunia untuk umat manusia. Di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus untuk umat manusia? Tertulis di mana? Aduh, Tuhan. Di mana tertulis Yesus untuk umat manusia? Di mana tertulis? Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Di mana untuk seluruh manusia? Ngarang aja pemula ya mau diskusi ya Tahu lah nambah-nambahin contohnya ayat ya. Blender domba yang hilang itu. Ya, aduh, itu manggil aku kupikir itu mau daftar tadi bunuh diri, kupikir rupanya enggak. Udah. Mau daftar itu. Itu Blender, kenapa Saya kau tanya selalu kepada mengatakan- diam. Menurut Anda berdua, Yesus punya salah nggak sih? Yesus punya salah nggak? Tidak. Tidak. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Apa? Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh lah. Yesus punya salah nggak? Tidak. Terus siapa yang membolehkan Yesus dibunuh? Manusia, karena ketidaktahuannya. Ya, jadi ini ajaran manusia. Manusia tidak punya pemikiran Iya. bahwa Yesus Ajaran siapa yang mengajarkan Yesus harus dibunuh di tiang salib? tidak ada yang mengajarkan. Ya ini ajaran apa kalau gitu? Kalau nggak ada yang mengajarkan? Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Inilah Buset dah. Lanjut, lanjut. Jadi ajaran manusia ya, sepakat ya. Toh nggak ada gini loh, kalau bahasa terkutuk ya. Hei, Blender, kukutuk kau menjadi ganteng. Nggak mungkin. Kukutuk kau menjadi tikus. Ya. Kan bahasa nggak benar terkutuk itu. Aduh, janganlah dibenarkan bahasa terkutuk. Terkutuk karena dosa-dosamu Blender. Dosa Coba tidak tanya sama, Blender. bukan dosa kami aja. Sekali lagi sebelum saya turun ya, siapakah yang mengutuk Yesus? Jawab. Tahu. Hah? Blender. Kok saya? Ya. Kok saya yang ngutuk? Yang nulis siapa? Karena dosamu. Yang nulis siapa itu? Kok saya yang ngutuk? Ya memang iya dosa karena kelakuan kita. Ya kau lah sendiri sama keluargamu. Kenapa kau bawa aku? Lanjut. Abang, Udahlah, ginilah, udahlah. Itu iman kalian, terserah kalian lah. Kalau itu kalian nggak percaya, ya Gini, usah gini. ngomong. Tunggu dulu. Sebentar. Ya oke, baik, terserah kalian. Yang penting kalian nanti masuk neraka. Cuman ya udah. Al-Qur'an. Tunggu dulu. Al-Qur'an itu datang. Tunggu dulu. Al-Qur'an itu datang meluruskan kitab yang dikatakan Tuhan terkutuk, Yesus di ini. Al-Qur'an datang meluruskan. Oh tidak. Yesus itu tidak mati. Dia diselamatkan. Nah, di kitab kalian apalagi? Kalian dikatakan keturunan iblis. Datang Al-Qur'an. Oh tidak. Umat Kristen bukan keturunan iblis. Keturunan Nabi Adam. Gitu loh. Al-Qur'an datang meluruskan. Jangan kalian marah. Tapi terserah kalian. Loh benar loh. Loh memang iya. Menurut kita. Perasaan nggak ada yang marah loh. Kalian aja yang Loh enggak. Ya udah. Kalian yang menikmatin. Nggak ada masalah. Kami cuma menyampaikan kok. bahwa memang Yesus itu mati, Bang. Sejarah memang sudah membuktikan bahwa Yesus itu memang mati. Aku ya kalau ditanya sama orang Tuhan, kalau ditanya, Blender, Islam Tuhan mengatakan Tuhan itu diangkat. Blender kasih orang semacam ngomong, jangan kau ngomong aja kau. Percayai bahwa Tuhan itu diangkat ke surga kan? Kan Ya, Islam mengatakan udah. bahwa Yesus itu diangkat ke surga kan, Bang? Ah, berarti Ya. Tuhan di sini berbohong. Dia tidak Oke, jujur baik. bahwa sejarah mengatakan Oke. memang benar Yesus itu disalib. Oke, Jadi kenapa Tuhan baik. untuk itu mengambil tumbal dikatakan bahwa ada pengganti. Tumbal untuk lagi Yesus. tumbal. Kok udah macam ajaran setan tumbal? Apanya nih? Ya. Ajaran Kok udah pagan. macam Allah ajaran Subhanahu wa Ta'ala. Aduh. Allah tumbal itu Subhanahu ajaran wa Ta'ala pagan yang itu. menumbalkan orang. Kapan pula Allah menumbalkan dia? Gila kalian ya, ngarang aja. Nggak usah bawa Allah. Ngarang aja kau. Karena Nggak ada Allah urusan itu. Subhanahu wa Ta'ala Nggak ada urusan Allah Yesus nih. Nggak ada urusan ke situ. Yesus. Nggak aja kau. Allah Jangan kau bawa ke menggantikan situ. Yesus, kan? Nggak ada. Yesus kan Itu bukan menggantikan. Katanya Nggak ada kan yang menggantikan. mati itu bukan Yesus. Enggak Katanya kan
Yesus diangkat ke surga. menyelamatkan, diselamatkan. Mana Jadi pula siapa? mungkin aku gini aja lah. Siapa yang Gini disalib? sebentar. Katanya diserupakan. Sebentar. Udah, gini. Katanya Aku kalau diserupakan. iya, oke, Blender, baik, kasih sebentar ya. kesempatan orang ngomong, jangan kau aja mau didengerin. Ya enggak, dia bawa-bawa Allah, tumbal-tumbal, nggak setuju lah aku. Janganlah bang ke situ. Kenapa tersinggung sekali? Loh, Karena kami bukan. yang bilang Oke. Tuhan itu kami tidak tersinggung, biasa aja. Kau samakan Yesus dan Isa. Kau menyamakan Yesus dan Isa. Sama ketika bawa Allah. Tidak, Ya, kau kami menyamakan. Isa. Ya udah, Kami jangan tidak- kau bawa kami Allah lah. tidak mau Isa. Ya udah, jangan kau bawa. Jangan kau bawa Allah kalau gitu. Jangan kau bawa itulah Allah lah kalian. kalau Jadi kau orang itu samakan. gak boleh egois. Loh, Kalian aja yang mau bukan, dengerin. Bukan karena dia membawa Allah, menumbal-numbalkan. Kami tidak sama sekali levelnya sangat jauh. Isa itu sangat jauh dibandingkan Yesus. Siapa Jauh. yang mau Tuhan mati ngarang aja? Aku pun malu aku Nggak bilang Tuhan masalah. mati ngarang aja. Tidak masalah. Blender itu terserahmu. Tidak Kau masalah, percaya Bang. mau Tuhan mati itu hak kamu. Ya Itu- udah gini itu aja Lito, imanmu. udah. Oke, kembali ke tema tadi. Udah, sekarang gini aja. Kira-kira emosi hidup kau. yang bukan tadi gini, perempuan yang berantem suami istri, ayo sama aku aja biar mati bunuh diri ke surga. Ayo, siapa yang mau daftar? Itu Silakan aja kalau lah. kau menyesatkan orang, itu bagian Untuk kau yang apa? ngapain. Nggak ada Soalnya gunanya. hak Loh, kamu kok menyesatkan? itu urusanmu. Aku membantu kok lucu. Hukum kasih ku jalankan. Mana hukum kasih kalian? Kau membantu tapi Terlalu rendah menyesatkan. sekali. Iya, mana dalilnya kalau mati bunuh diri kan nggak ada dalilnya. Kenapa aku menyesatkan? Lucu. Orang aku Berarti Kau menyesatkan orang mengajari orang bunuh diri. Loh, emang berdosa mati bunuh diri? Iya, Di ajaran mereka kalian? Mereka sesat. Ya udah, kau bunuh diri aja. Mana datanya? Di mana datanya? Loh, kalian kan mau masuk surga. Kalian kan mau masuk surga kan? Iya kan? Pasti Memang masuk ajaran surga. kalian sesat. Jadi Loh, bukan ya, ajaran kalian, kan ajaran bukan kalian. batu hitam. Sekarang ku tanya, Jadi ya, siapa wajar yang lah, mengimani sesat. Yesus sebagai siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan pasti masuk surga. Benar nggak? Kalau Bener bertobat, nggak? Ya benar lah. Ya benar lah. Benar kan? Benar? Benar. Oke, baik. Nah, salahkah aku ketika ada umat Kristen yang hidupnya susah, kusuruh mati bunuh diri biar masuk surga? Salah? salah. Itu karena perbuatanmu tidak sejalan. Menyesatkan kau. Di mana dengan salahnya? ketetapan Tuhan. Baik, di mana salahnya? Kau Ya, kau ngajarin orang itu apa? Apa salah? membunuh. Oke, ya oke. Nah, di mana adakah datanya mati bunuh diri berdosa? Ada. Kita udah Di mana keluarkan datanya? tadi. Di keluaran mana Ibu? Mana? Dibilang Tadi di Ibu keluaran kasih tahu, Bu. 13. Tahe. Mana apa di situ tadi orang nggak ada bunuh diri Di kok lucu? keluaran 13. Jangan membunuh. Tadi Bu. Loh, kok jangan membunuh? Cumananya? Ini Bukan, bunuh diri. Bunuh diri ada. Mana? Mana datanya? Tadi ada kita kasih tahu udah Iya. kami keluarkan tadi ya. Iya, mana coba? Mana nggak ku dengar? Mana coba? Keluarkan tadi Bu. Lupa gue. Jadi jangan kalian ajarkan aku sesat, jangan kalian salahkan aku kalau nggak ada datanya. Enak aja kalian. Orang aku menjalankan baik Itu budi kok. sekarang Aku menolong kalian. urusanmu, Blender. Aku Itu ya, kan ya gitu. udah. Aku menolong kalian Mau yang susah. Kamu ke surga itu kan urusan kepribadianmu aja Iya lagi. kan aku menolong kalian. Keyakinanmu ya Iya keyakinanmu. kan, Gue bilang gitu. jangan disalahkan aku lah kalau gitu. Kalau aku nyuruh kalian mati bunuh diri, Gak ini ada kan aku nyalakan baik. kau, gak ada nyalakan kau. Mau menyesatkan orang, kau terima bagian kau kan gitu. Loh, mana ada aku misalkan? Enggak aja. Beda Orang kelas. Lah, kau bilang kau ngajari orang Beda bunuh kelas diri. Memang komal-komal Muslim dengan Kristen. Kalau orang memang- Kristen loh. tidak ada seperti ini nyuruh bunuh Loh, diri. orang- Iya, kau malah orang Kristen itu ajarannya kasih, Iya, bukan membunuh. komalnya sekarang sama-sama. gini, Mana ya? sekarang gini, Komalnya daripada sangat dia murahan. hidup dia susah, ya kan, kemana-mana dia susah, berantem Di suami situ istri aja nggak kau udah tahan sesat dia. kau. Jadi kayak mana orang namanya aku bantu, lucu. Aku Orang menolong dia bukan nih. harus Kau bunuh kalau nggak diri, bisa Bang. bantu dalam materi, jangan kau sesatkan lah orang. Iya, Lah, karena dia bukan. nggak punya uang Bu, nggak punya uang untuk mengganti dari materi, Iya, jadi tapi dia kan orang bunuh diri. Iya kan, tapi kan kalian yang mengatakan pasti masuk surga, ya kan? Loh. Abang, Konteksnya Tapi ya. berbeda itu blender. nggak nyambung ya Pak ya susah. Karena Loh, gini kan kan, kalian- mau Loh, satu kan kalian- mau puasa 1 bulan penuh pun, mau ibadah haji berkali-kali pun, mau sujud-sujud sampai bongkok pun. Kenapa kalau ke tidak situ? percaya dengan Yesus Kristus tidak akan masuk surga. Iya, udah, Jadi, ya udah, sampai mati ya pun udah. Nggak usah. Udah, Bang. oke, Sampai orang ajaran mati. kalian. Nggak usah nggak usah dibawakan ke hati. Nanti orang ini kalau apa langsung Iya. diapakannya. Payah sama orang Udahlah, ini. Langsung udahlah, jadi enggak, aku, gitu aja. oke, ya udah. Yang penting ini aja, oke. Yang penting aku sudah minta izin kalau kalian nanti mau konsultasi sama aku yang Kristen yang hidup. Enggak, gini aja lah. Yang Kami Kristen segala hidupnya. sesuatunya berhikmat, bukan asal nyelonong berbicara itu bukan saya nyelonong. Kayak bukan. mana? Apa hikmatnya? Apa hikmatnya?
Iman kayak mana? Apa yang lu Hikmat enggak? Kau tanya dulu kalau Kayak mana? ajaran. Bu, Oke nggak usah lah ya, tahu berbeda arti keyakinan. Ini tadi perkataanmu ya, perkataanmu Iya, Blender. Ada hikmat orang itu apa? Kristen, orang Kristen karena dia tiap hari katanya dipukuli suaminya, kau suruh bunuh diri. Sesat nggak kau? Ajaran agama mengajarkan seperti daripada itu. daripada dia tersiksa, daripada tersiksa dia. Ajaran mereka nggak berdosa, Bu. Ajaran mereka Itu makanya sesat dengar ya. mengajarkan orang Oh, bunuh dengar. diri. Makanya mereka Di Islam gini loh, Itu kau diajari agamamu. Sebentar. Ampunilah dosa-dosaku. Kok macam pasar? Sebentar gini ya. Aku sudah mencari. Jadi kan gini, seandainya di kitab kalian ada ayat yang mengatakan mati bunuh diri itu berdosa, maka aku dikatakan sesat. Aku salah. Aku Ya, salah, sesat aku lah kau akuin. ngajarin orang bunuh diri. Nah sekarang mana ayatnya mati bunuh diri itu salah? Mana? Tunjukkan. Oke lah, Gitu kalau loh. nggak usah di ayat. Menurutmu hati nuranimu, wajar nggak kau ngajari bunuh diri? Loh, tapi masuk surga pasti. Salah aku untuk ke surga. Aku kasih jalan untuk ke surga langsung daripada tersiksa. Astaga, Salah aku. Loh, Tuhan. emang salah daripada dia tersiksa, bergaduh sama suaminya, tertekan batin, bagus kau mati, langsung di surga senang bahagia. Salah membahagiakan orang. Hah? Salahkah aku membahagiakan orang? Kalau memang menurut kau masuk surga ya kau bunuh diri aja. Bukan aku, bunuh diri kalian, ajaran kalian, bukan kami. Ajaran Islam tidak gitu. Mana ada Ajaran ajarannya Kristen. orang ngajari orang bunuh diri? Loh, kan gitu tadi kau bilang. Kalian Ajaranmu pasti itu. masuk surga. Loh, ajaran kami nggak boleh mati bunuh diri berdosa. Ada ayatnya, ada dalilnya. Nah, itu baru aku salah ketika aku ngajak orang muslim. Misalkan gini, ada umat muslim, ada susah, kusarankan dia mati bunuh diri. Oh, salah aku berdosa, aku nggak boleh. Itu salah karena ada dalilnya. Udah Lah, dibilang, kalian kan nggak ada. udah di keluaran jangan membunuh, bunuh diri. Apa bedanya bunuh diri? Apa jangan bunuh Sama bunuh diri? membunuh. Maksudnya cemana ya? Mana ayat jangan membunuh? Maksudnya cemana? Jangan membunuh. Lucu. Ini tadi Jangan membunuh membunuh, diri. berarti kan bunuh diri sendiri. Itu kan sama Jangan- dengan membunuh gitu. Dari mana? Kalau kita membunuh kita udah mati. Kita bunuh orang, kita mati, kan enggak? Ini bunuh diri loh. Kalau dikatakan jangan Kau membunuh, oke. dirimu sendiri apa enggak membunuh namanya itu? Lah sekarang kan kalau dikatakan jangan membunuh. Nah, ketika aku membunuh orang, Ya kau sekarang gini. Kau bunuh diri enggak membunuh, kau membunuh dirimu. Hah? Itu sama dengan Ya, membunuh dirimu kan? Ini kalau aku membunuh orang bukan berarti aku membunuh diri. Paham? Ya kan? Kalau aku membunuh orang, ya bukan berarti aku membunuh diri. Kalau bunuh diri lah. Memang Untuk diriku susah sendiri. ya. Wawasan kau itu memang agak susah. Loh, memang kok susah? Agak susah. Ya kan memang begitu kan. Jadi ini kan aku buat kebaikan hukum kasih yang kujalankan untuk Kristen. Hei, kemana? Hei, tunggu dulu, lapor. Daftar dulu mau salib. Gimana? Itu. Ini jadi aku yang kujalankan. Ini kan kebaikan demi untuk kebaikan Kristen. Karena ada yang susah, aku sarankan. Kan kalian yang mengatakan, wah Kristen itu dosa sudah ditebus, pasti masuk surga. Ih enak kali ya di Kristen ya, senang kali aku. Bolak-balik lah aku aja. Bahkan ada 500 orang yang mau ngantri. Siapa sih yang gak kepengen kayak gitu? Dikasih iming-iming, pasti masuk surga, dosa sudah ditebus. Ih enaknya, kami saja yang sholat pagi tiap malam belum tentu masuk surga. Belum tentu yang tiap hari mengamalkan ibadah. Surga kalian, memang Ya, bisa itulah. masuk surga. Nah itu makanya kalau kalian pasti aku kepingin penasaran aku. Ih, Iya, memang bagus aku. luar biasanya Kristen. Nah itu dia makanya kan kalau memang benar ya udah kan nggak ada salah, mati aja sekarang. Salah. Terlalu kecil ajaranmu Bang sehingga menyarankan orang Ini ajaranmu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam nggak boleh. Ajaranmu. Salahkah aku ketika orang berumah tangga berantem nggak boleh cerai, habis dipukuli suami, kemudian suami selingkuh? Taulah perempuan, dia tidak bisa melupakan, bisa memaafkan tapi tidak melupakan. Curiga aja, begaduh aja, tertekan batin. Kutanya sama itu, kak, udahlah kak, daripada kakak tiap hari ribut aja sama. Iya nggak boleh cerai, tertekan batin. Nanti pendeta datang, Roh Kudus belum bekerja. Ku kasih saran lah. Iya tertekan batin aku sampai kurus badannya. Kusuruh mati bunuh diri. Mau dia, ya udah. Karena aku membahagiakan orang, dia pasti masuk surga. Salah. Kesuruh, ya udah kak, mati bunuh diri aja lah kak. Kan kakak pasti masuk surga kan? Iya. Kalau ajaran kami mengimani, ya udah kak. Kakak disalib ya, tapi disalib ngeri takut kayak mana ya mati cepat ya. Ku ajarilah.
Nah, udah banyak aku bantu di Kristen. Banyak yang nggak paham. Banyak juga yang masuk akal. Iya juga ya. Iya juga ya katanya. Nah, semangat mereka. Kan nggak salah aku menjalankan hukum kasih. Sampai selalu dangkal pengetahuan abang sehingga bunuh diri pun abang pikir seperti dibolehkan. Loh, kok takut mati? Tapi masuk surga. Bagi umat Kok takut Kristen, mati? bagi umat Kristen kematian itu adalah keberuntungan. Apanya keberuntungan? Orang masuk neraka keberuntungan. Maksudnya cumananya? Tidak, kami dijamin masuk surga karena kami percaya dengan sepenuh hati Ya. bahwa Kristus yang menyelamatkan kami. Oke, pasti masuk surga ya. Siapa yang Oke, Abang jangan kepanasan kejang-kejang kalau kami punya Oke, kita uji. pikiran seperti itu. Oke, Kak Sri, kita uji ya Kak, pelan-pelan Kak. Oke, di Kristen itu siapa yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajaran dan perintahnya pasti akan masuk surga. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Nah, ketika hanya mengimanin Yesus saja, kemudian dia tidak mengikuti ajarannya, itu kemana konsekuensinya? Mengimani Yesus saja maksudnya seperti apa ini? Enggak, yang hanya mengimani saja tetapi tidak mengikuti ajarannya. Itu kemana? Tetap masuk surga atau neraka? Oh, tidak bisa masuk surga. Masuk neraka ya? Jelas. Masuk neraka, oke, baik. percaya dan mengikuti ajarannya. Ya. Ya, oke. Tapi kalau kalau tidak mengikuti ajarannya berarti masuk neraka. Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Saya uji. Siapa yang ngajarkan kalian ibadah di gereja? Ayo kok. Dang ding ding dang dong, dak ding dak dung dung dung, dak dung dung dak dung dak dung dung dak dung. Gereja itu bukan gereja itu komunitas. Abang mengerti nggak? Apakah ada Yesus mengajarkan? Apakah ada Yesus mengajarkan atau memerintahkan ibadah ke gereja? Dang ding ding dang dong, dak ding dak dung dung dung. Mengajarkan untuk ke gereja. Gereja itu komunitas. Berarti masuk neraka. Masuk neraka. Loh, tadi kan udah sepakat. Kena. Dan ding dang dong. Itu adalah Apalagi orang-orang yang percaya dengan Kristus. Aduh, Orang-orang yang Mak. percaya dengan Kristus berkumpul. Aduh, itu dinamakan Mak. Gereja. Gereja Oke, bukan sekali sebuah lagi. bangunan. Jadi, Oke, tadi orang-orang udah sepakat. yang percaya dengan Yesus Ding, ding. Kristus mengucapkan Besera, terima kasih besera, kepada besera, Yesus. besera, besera, besera. Kita udah sepakat. Yang tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus masuk neraka. Udah selesai. Kami orang-orang yang Udah panik, 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 panik. Dang ding ding dang dong. Ya panik, mulai. Aduh, aduh. Asli ya, umat Kristen masuk neraka. Hanya kami di gereja. Umat Kristen masuk neraka. Oke? Loh kok maksa? Loh, ini kan sudah kesepakatan kita tadi. Kan udah kesepakatan kan? Bang, Bener nggak? Bang, Loh, iya kan? kami di gereja itu bukan sebuah bangunan. Tahu Oke, nggak? baik. Gereja itu bukan Sekali sebuah lagi, bangunan. sekali lagi, Bu Sri. Oke. Gereja itu Oke. adalah sebuah komunitas Oke. orang-orang Oke, baik. yang percaya dengan Oke, Kristus. sebentar. Oke, Bu Sri, Kami sebentar. berkumpul. Udah mulai panik, udah gelisah. Bu Sri, oke, itu satu gereja. Apakah ada Yesus mengajarkan atau memerintahkan kalian mati pakai jas dan pakai peti? Silakan. Ding dang dang dung tak dak dung 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 ding 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 deng deng dak deng 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 tret dak dung dung. Udah dua nih. Tidak ada ajarannya. Ding deng 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 deng. Aduh, matilah tradisi. Sedangkan Yesus ding ding dang deng dak Di ding Pulau ding Jawa dang. sana, Aduh, mereka Ma. tuh tidak pakai jas. Aduh, Di Ma. Pulau Jawa tidak Udah. pakai jas. Kami Udah, bisa ketiga. aja pakai Ini udah jenggot, bisa aja pasti pakai masuk ke yang neraka. lain. Ketiga, minos. Oke, Maksa yang sekali. ketiga. Yang enggak, ini sesuai kesepakatan kita. Oke. Yesus disunat sebentar lah. Biar jelas kalian masuk nerakanya, biar makin jelas kalian masuk nerakanya. Ya, biar makin jelas. Biar makin jelas kalian masuk nerakanya. Yang ketiga, Yesus disunat. Buat komal murahan Aduh, lah. Ma. Buat Yang komal ketiga, jangan rendahan lah, Yesus pemikiran. disunat. Kalau abang Kenapa pemikiran. kalian tidak disunat? Ayo, masuk neraka lagi. 4, udah 4 ya. Ding deng 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 besar. Panas. Ini kan ajaran. Tadi kan ajaran Yesus. Jangan marah lah, Bos. Tadi kan kita udah sepakat.
Kami Ya, tidak marah. yang tidak mengikut, jadi udah pasti ya masuk neraka ya, masuk neraka ya. Emang 3. Muhammad disunat. Oke, jangan panas lah. Yang keempat, apalagi? Yang keempat, di mana Yesus membolehkan kalian makan babi? Ayo, deng 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 dak ding dak ding ding ding. Berserak kalian masuk neraka kalian semua. Masuk neraka. Masuk neraka udah. 4 ajaran yang kalian ikutin. Serak, udah. Tidak Sepakat bisa ya. menjawab, bro. Udah kena ya. Tidak bisa menjawab, bro. Enggak, Memang Muhammad terserah. disunat. Terserah, yang penting kalian masuk neraka. Pasti Iya, masuk neraka. malu. Asik. Pasti masuk neraka, Kristen. Tadi udah sepakat. Sudah sepakat. Muhammad tidak disunat. Junjungan kalian tidak disunat. Mana ayatnya, Bu? Junjungan Ada, kalian Ibu bisa tidak disunat. tunjukkan. Ibu bisa Junjungan tunjukkan. kalian tidak disunat. Ibu bisa tunjukkan Masa ayatnya. Ibu bisa tunjukkan Nabi Muhammad tidak disunat. Jelas tidak. Tunjukkan dulu di Quran. Mana ayatnya Nabi Muhammad tidak disunat? Cukup. Gini nih, Sri. Yesus, tunjukkan di dalam Bible Yesus mengaku disunat. Sri, dengerin dulu. Di mana tertulis di Bible Yesus mengaku disunat? Tunjukkan Di di mana? Al-Quran dulu mana Muhammad disunat. Kalau di Al-Quran itu dengerin saya jawab dulu. Saya jawab ya. Dengarkan baik-baik. Iya. Disunat di Al-Quran. Iya, saya jawab. Kalau bisa diam dulu nggak saya jawab? Jawablah. Ya, di Al-Quran itu tertulis dengan jelas mengikuti milah Ibrahim. Tidak disunat. Mau cari sampai bengkok kok tidak ada. Bisa nggak sih dengar orang dulu bicara? Tidak ada itu bang sampai bengkok kok cari. Tak ada. Iya, saya dulu ngomong. Aku bilang di bang. Tahu aku sejarahnya tak ada. Saya juga akan lompat dari Monas kalau ada pernyataan di Bible Yesus mengaku disunat. Lalu turun dulu di bawah ya. Nabi Muhammad sendiri Giliran saya itu nih ya, pasti sekarang ya. bentar dulu Ricardo ya. Oh, belum. Oke. Ya kan dijawab, tapi ini mulutnya ibu ini kan dua. Satu di bawah berbusa, satu di atas juga berbusa. Kalau orang bertanya itu, kita diam, mendengarkan orang menjawab. Kan gitu diskusinya. Karena di sini nggak mencari menang kalah. Biarlah orang yang mendengarkan menjadi wasit gitu. Di Al-Quran itu tidak membahas mengenai hal-hal yang tidak basic. Kalau sunat itu ya semua laki-laki di zaman itu ya sunat. Nggak ada orang laki-laki di zaman itu. Kamu udah sunat belum? Abraham itu ya kita mengikuti milah Ibrahim, salah satu ajarannya ya sunat. Terus kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad sendiri mengatakan dirinya disunat. Itu jawaban kami. Gitu ya. Itu jawaban kami karena kami ada Al-Quran, ada hadis. Jadi Nabi Muhammad sendiri mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa aku disunat. Kalau ada Kristen bisa menunjukkan bapak tirinya Yesus disunat, adik-adiknya Yesus disunat, termasuk Yesus sendiri mengakui dirinya disunat, saya akan lompat dari Monas dan saya tiap malam akan manjat sutet. Sekali lagi saya ulang ya. Kalau ada Kristen bisa menunjukkan bapak tirinya Yesus, Yusuf disunat, adik-adiknya Yesus disunat. Tunjukkan dulu Muhammad disunat bang. Gak usah nolak. Ntar dulu ya. Kenapa dinaikkan lagi sih? Kan udah dijawab tadi. Sekarang saya udah menjawab. Sekarang saya tanya kepada seluruh Kristen yang ada di muka bumi ini. Tunjukkan di mana datanya bapaknya Yesus, namanya Pak Yusuf disunat, murid-muridnya disunat, Paulus disunat, Markus disunat, Yohanes disunat, Lukas disunat, termasuk Yesus. Di manakah tertulis Yesus mengakui dirinya pernah disunat? Itu pertanyaan tidak ada jawaban. Kalau ada yang membuat jawaban, silahkan buat karang-karang sendiri.
Nabi Musa tidak pernah mengklaim dirinya disunat. Nabi Daud tidak pernah mengklaim dirinya disunat. Cuman Abraham lah diberi perintah bahwa perjanjian kekal laki-laki wajib dikerat kulit hatannya. Itu perjanjian kekal sampai sekarang. Kalau sudah perjanjian seperti itu, adalah umat Islam meluruskan atau mengikuti perjanjian Mila Ibrahim itu, termasuk salah satunya tuh sunat. Nabi Muhammad SAW mengklaim dirinya disunat. Sekarang Kristen-Kristen yang pinter, yang sekolah di STT Nias, yang di sekolah STV apapun, sarjana teologi, master apapun, coba tunjukkan di mana di Bible tertulis Yesus mengatakan dirinya, aku disunat, aku pernah disunat. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Saya bukan mau menjawab, saya cuma mau menanggapi. Nah, kalau nggak bisa menjawab, diam. Ini pertanyaan harus dijawab, bukan ditanggapi. Enggak. Diam dulu, diam. Saya nggak mempersilahkan Anda bicara kalau tidak menjawab pertanyaan saya. Ayo, naikkan lagi. Di mana tertulis Yesus mengaku pernah disunat? Di mana tertulis Yesus mengaku pernah disunat? Itu hanya diakui oleh Lukas 11 nomor 27. Lukas yang bicara, bukan Yesus yang bicara. Di mana tertulis Yesus mengakui dirinya pernah disunat? Jawab. Seri jawab. Jawab. Jawab datamu di mana Muhammad disunat? Udah saya jawab loh. Tadi udah saya jawab loh, host. Ngapain sih dinaikkan lagi babi betina kayak begini gitu loh? Babi betina nggak usah naik, dia nggak bisa jawab. Babi betina. Iya. Sekarang ada Kristen yang bisa menjawab di mana statement Yesus mengaku pernah disunat? Ada yang bisa jawab? Tertulis di Bible ya, Yesus, Yesus pernah disunat. Tidak perlu dijawab itu. Oh, berarti nggak ada jawabannya. Sudah ada memang sudah ada tertulis itu. Ngapain kau tanya? Ya kau tanya itu. Berarti Yesus tidak disunat. Kapan disunat? Kalau tidak ada datanya, Yesus mengaku disunat, berarti Yesus belum disunat, betul? Kalau Yesus tidak pernah mengklaim dirinya disunat, berarti Yesus tidak disunat, betul? Betul. Betul. Bagaimana orang bisa mengklaim kalau 8 hari? Dari mana otakmu? Berarti waktu dewasa dia diam aja, nggak pernah ngakui dirinya disunat. Tidak perlu itu kan sudah ketentuan orang Israel itu. Bukan orang Arab. Orang Arab tidak tahu sunat itu orang Arab. Sekarang ada nggak tertulis Yesus mengakui dirinya disunat? Itu tidak tahu sunat, ikut-ikutan aja itu. Lu di bawah nggak bisa jawab kan? Naik satu lagi. Berarti Yesus tidak pernah mengklaim dirinya disunat. Lu menjawab banyak. Congor. Jadi kalau pernyataan Anda minta di Al-Quran tertulis begitu, kita sudah menjawab bahwa hanya Mila Ibrahim, Nabi Muhammad mengakui dirinya disunat. Kalau pertanyaan Anda harus minta, ya saya balikin dong. Berarti kalau Yesus tidak pernah mengakui dirinya disunat, kalau menurut statement Anda, berarti Yesus tidak pernah disunat. Pak Yusuf, bapak tirinya tidak pernah disunat. Nabi Daud tidak pernah disunat. Karena mereka tidak pernah mengklaim dirinya disunat. Kalau itu yang kau jadikan tolak ukur, orang harus disunat. Padahal kalau orang berpikir tanpa babi di kepala, saya ulang nih. Padahal orang kalau berpikir tanpa ada lemak babi di kepala, mestinya mengikuti Mila Ibrahim, yaitu laki-laki wajib disunat sesuai dengan perintah Tuhan. Di zaman itu sampai sekarang tidak ada orang mempertanyakan
kamu udah disunat atau belum? Bagi orang yang punya akal tanpa lemak babi di kepala. Tapi orang yang terlalu banyak lemak babi di kepala pasti bertanya, kamu udah disunat apa belum? Jadi orang yang mempertanyakan tentang sunat, orang itulah yang terlalu banyak lemak babi mempermasalahkan masalah hukum sunat. Zaman dulu nggak ada tuh sama orang-orang nanya, udah disunat belum? Udah disunat belum? Karena itu sudah kewajiban, coy. Tapi sekarang ada yang bertanya begitu karena sudah terpengaruhi virus-virus lemak babi di kepala betina babi tadi ini gitu. Giliran ditanya balik, nggak bisa jawab kan? Nggak bisa. Kenapa? Di Galatia 5 nomor 2 berkata begini. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Artinya apa? Siapapun Kristen yang bersunat, Yesus tidak berguna baginya. Jadi di zaman modern ini, kalau ada orang mempertanyakan sunat, orang-orang yang sudah tiada, itu pengaruh babi ngepet yang nempel di kepalanya. Terima kasih Mas Pandi, lanjut. Saya ngopi lagi, campur minyak rem. Ya, berarti kesimpulannya sama, di kitab kalian juga sama, mengikutin ajaran Ibrahim dan Abraham. Udah, kalau masalah sunat. Jadi ngapain lagi heboh mana-mana? Kan pusing nengok kalian ini. Udah sama, udah. Kalau masalah sunat. Tapi kalau ada babi ngepet, tadi mempertanyakan bagaimana, Bang? Ya memang itulah, karena makanya udah bolak-balik Yesus, jangan kau makan babi itu. Kayak ginilah jadinya kau. Kan begitu. Karena makan babi, beginilah jadinya. Hilang kebenaran itu. Dilarang makan babi, kau makan juga. Sulitlah kau mendapatkan kebenaran. Hasil cari kesalahan orang aja. Jelas-jelas. Kalau menyerang ahlinya, dikasih kita menjawab baik-baik, ngerocos terus. Gitu loh. Ngerocos gitu loh. Giliran ditanya balik, kelepak-kelepak, ketiban tanduk babi kan? Babi punya tanduk gak sih? Hah? Gak ada. Gak ada. Kirain ada. Gak ada. Tapi babi nyeruduk loh. Ya iya, nyeruduk dia karena gak ada leher, kayak Mike Tyson dia. Oh iya. Babi hutan ada leher, babi hutan ada lehernya. Babi makan nggak ada. Babi hutan ada lehernya. Udahlah mempertanyakan masalah sunat. Buktinya kami umat Islam wajib sunat kok. Tapi Kristen nggak wajib. Kenapa? Karena sudah terpengaruh oleh ajaran Paulus. Gitu loh. Kami memaklumi kok semua para nabi sunat. Orang wajib hukumnya kok. Tapi kalau minta secara tulisan, ya Yesus juga nggak pernah mengklaim dirinya disunat kok. Pak Yusuf nggak pernah mengklaim dirinya Pak Yusuf disunat, nggak ada. Jadi kalau nggak ada berarti nggak disunat dong. Ya nggak bisa begitu. Itu tradisi sekaligus hukum. Nggak ada itu. Orang-orang Yahudi sekarang ya, nih orang Yahudi aja nih yang masih hidup di hukum Taurat. Kagak pernah ada orang Yahudi sesama orang Yahudi, bro, kamu udah disunat belum? Kagak ada. Atau ketemu kita Bang Billy, ketemu Rabi Tobias Singer ya, Rabi, iya paman, udah disunat belum? Itu pertanyaan memalukan, karena kita udah paham mereka itu wajib sunat. Nah, orang yang bertanya udah disunat belum, artinya dia sendiri tidak disunat. Artinya ibu tadi ini selalu menikmati sesuatu yang pakai helm. Pasti itu siang malam itu menikmati pakai helm itu. Yang di dalamnya
Bau? Bau apa? Bau apa? Bau sangit. Tembala. Enak kan serangan baliknya? Enak kan serangan baliknya Bu Sri? Enak kan serangan baliknya? Nah, besok-besok Mbak Sri kasih tahu suamimu. Cuci dulu air asam. Terus kemudian habis itu dicuci lagi alkohol gitu biar bau sangitnya hilang. Soalnya banyak bakteri-bakteri gitu sebelum kau melakukan itu Bu Sri. Nah, kalau suamimu sudah begitu, lu jangan nyari masalah di sini. Suka dia baunya, aromanya, suka dia. Makanya dibela. Nangislah kau Bu Sri dibawa. Makanya kalau diskusi nah itu yang beradab dikit, hormati orang yang menjawab. Suaminya masih pakai helm kayaknya itu protes banget sih orang kalau disunat. Ya udahlah kalau lu pakai helm aja, nggak usah nyari masalah. Yang iri dia tuh Bang, iri kepingin dapat yang pakai helm dari nggak dapat gitu. iri dia. Iri dia. itu orang kalau pakai helm itu ya benar-benar ya. Coba aja. Misalnya suamimu itu pulang, baik kerja apapun ya, dari pagi sampai malam belum pernah dicuci, itu ya, pulang-pulang. Terus kau coba buka helmnya baru kau cium, pasti bau sangit, bener itu, bau sangit. Disiram bunga mawar, siram bunga mawar nggak mempan juga. Busera. Coba Bu Sri, coba mudah-mudahan Bu Sri kalau masih monitor ya. Kalau suamimu misalnya pergi pagi pulang malam, pas dia pulang, kau coba langsung buka helmnya, baru kau cium. Abang ingat-ingati pula, jadi rindu dia diteleponnya lakinya Bang, jadi dia pulang. Langsung kau colek dikit, colek dikit, baru diulek sama cabe, itu pengganti terasi. Ya lanjut. Bicara terus, ngomong lagi kau Handi. Ulan ini, Ulan. Ngomong terus. Ulan, sehat Ulan. Aku kemarin gua bilang lagi di sini berjam-jam dicuekin, buset dah, datang cewek langsung disahur. Ya. Enggak gini. Masih diberikan kesempatan untuk hidup. Enggak gini, iya oke, baik. Sebenar waktu kemarin aku pernah bilang, ini si Majunta ini memang seperti itulah. Kita tunggu aja seminggu, 2 bulan, sebulan, pasti dia akan baik cemana? Pasti berubah. Aku bilang. Iya, kalau gini tunggu dulu kalau muncul gondet kayak kau gimana bisa orang baik-baikan? Enggak, biniku si Majunta juga. Tadi aku tahu karakternya. Cuman kalau memang dia memaki, nggak pernah jaga perasaan orang lain itu dia. Tapi nanti ketika dia sudah reda, pasti dia baik. Ah, itulah si Majunta itu. Iya, kalau orang kayak kau tuh nggak perlu dibaikin. Udah cukup. Olan, mau nanya Olan, berapa kerugian selama ini materi yang kau sudah bayar? Di total ada berapa? Bukan urusanmu itu kan urusanku. Kan ada 25 orang kau bayar. Ya itu kan hak aku. Apa urusan menanyakan itu? Ya jadi nggak boleh ditanya nih. Oh nggak bisa lah. Itu hak pribadi. Ya tapi tetap kau rugi waktu, rugi segalanya ya. Oh enggak. Nah, lo kasih duit orang tapi tidak bermanfaat. Ya bermanfaat lah. Ya nggak ada yang bisa mengalahkan Banyuma. Bukan urusanmu. Kan cuma nanya Olan.
Anggaplah kira-kira 25 orang kali 50 juta atau 2 juta apa berapa lah ya. Kita rata-ratakan saja le 10 juta satu orang misalnya nih ya, kalau namanya tunggu dulu. ya, tunggu. Maaf ya, aku masuk TikTok ini bukan untuk menghujat ya. Aku cuman kayak penasaran aja tadi mendengar di bawah tentang colak-colek sambalado. Jadi kayaknya harus masuk. Sambalado. Gitu. Ya udah, mending si Ola pergi makan di restoran, makan cobek-cobek kan enak gitu. Jadi wajar dong aku masuk gitu. Ya udah masuk aja, nggak dilarang kok. Tapi mulai sekarang kita ya Olan, kita nggak boleh lagi kayak kemarin-kemarin saling menghujat. Kita ya. Iya sekarang gini aja sih, agamamu ya untukmu, agamaku untukku, udah Nah, kan? itu Al-Quran lo baca itu. Iya kalian kan bilang seperti itu. Iya, artinya nggak boleh lagi saling menista ya, kayak keluarin kata-kata kotor ya. Iya tergantung sih, tengok orangnya dulu. Kalau orangnya baik nggak apa-apa, tapi kalau orangnya kayak kau begitu kasih blender. Aduh, salah lagi. Tak kayak mana lah yang baik di mata kau, Olan? Ya pening juga aku nengok kau. Iya, jadi harus kayak mana baik di mata kau itu, coba lah. Hah? Lembut salah. Semalam kau udah minta maaf di Komal Inspirasi. Aku udah senang dengarnya. Sekarang kumat lagi. Tunggu, nggak usah disanding-sandingkan aku sama si Rifa ya, nggak usah disanding-sandingkan. Tengoklah, salah aja orang di mata Itu kau. kan Iya, cuma di pening media kau. sosial Olan. Kenapa sih? Terlalu sensi, santai aja. Ya nggak usah disanding-sandingkan. Fandi, tolong dibawa aja Fandi saya. Di apa? Di. Janganlah di sini lah, kita belum selesai ngomong loh. Nah kayak gitu kan bagus. Saya sekarang udah mulai Saya turun, nggak jelas. Ya makasih. Loh, Ricardo kenapa turun? Sekarang ini si Ginca itu. Oh, si Ginca emang gak berani ketemu aku. Ginca itu. Main thread Ginca ketemu aku. Berapa kali dia blunder. Aduh Ginca, kenapa lu takut Ginca? Katanya kemarin mau berhadapan sama gue. Udah, Uni gini aja nih. Kamu udah mau maafkan Olan nggak? Pak, aku gini ya. Si Olan marah itu masih maklum dan wajar karena ini berkaitan dengan keluarga. Kenapa aku harus marah? Oh, dia menghujat aku, bilang aku nenek peot, malampir jelek. Lah, kenapa aku harus marah gitu loh? Itu kan dari pandangan dia. Dari pandangan orang-orang yang cinta sama aku, sayang sama aku kan nggak gitu. Oh iya, Ngapain betul aku harus tuh. mikirin perkataannya si Olan? Betul. Ya udah kalau begitu salaman Lagian kan- lama. Kalau gitu salaman lah, salaman saling Kalau aku memaafkan. nggak pernah ada benci sama dia loh. Pertama kan aku nggak pernah minjam duit sama dia nggak minjam duit sama aku. Aku nggak pernah ngerusak hidup dia nggak pernah ngerusak hidup aku. Aku tuh baru kenal sama dia. Kenapa aku harus merasa punya masalah sama dia? Tapi kalau dia merasa punya masalah sama aku, ya udah biarin aja, kan dia yang punya masalah sama aku. Aku nggak pernah punya masalah Nggak sama dia. penting banget untuk apa bermasalah samamu, nggak ada untungnya. Ya. Ya, alhamdulillah berarti kita nggak punya masalah. Sayang tidak kau ini sama Olan? Sayang nggak? Nggak, ya alhamdulillah berarti Olan sudah tidak merasa bermasalah dengan saya. Alhamdulillah berarti saya nggak perlu harus minta maaf, saling memaafkan, karena memang kita nggak punya masalah gitu. Kalau masalah maaf memaafkan, gini ya Bang Andi ya, Islam itu kan mengajarkan kita untuk bersabar, ada ayatnya. Dan aku juga harus bersabar memang di ruang publik ini, karena kita nggak mungkin memberikan kepuasan kepada setiap orang pendengar kita loh. Kayak nggak semua netizen di bawah itu suka dengan aku. Oh Uni, itunya bajunya warna ungu hari ini, kenapa sih nggak warna pink? Masa aku harus ikutin mereka semua? Kan nggak bisa. Artinya kalau mungkin ditanyakan ketika si Olan menghujat aku, mengatakan aku nenek peot lah, inilah itulah, apa aku harus tersakiti? Ya, Nggak perlu sebenarnya gitu loh. kenyataan sih. Ya nggak apa-apa kalau itu, karena gini loh Olan, apa yang kamu bilang kenyataan. Dan kalaupun itu betul-betul aku peot, jelek atau apapun, bagiku nggak masalah, karena mohon maaf ya, orang yang mencintai aku tetap akan cinta sama aku. Orang yang benci sama aku, walaupun aku nanti operasi plastik ganti muka aku sekalipun, mereka tetap akan benci. Jadi nggak peduli gitu loh. Kayak saya hadir ke ruang publik ini bukan untuk memuaskan keinginan kalian, memenuhi hasrat kalian. Dan saya hadir ke ruang publik ini menyampaikan apa yang saya pelajari gitu. Oh, terkait Olan menghujat saya, jangankan Olan, kan kalian tahu sendiri rata-rata umat Kristen menghujat saya kan. Bahkan yang memfitnah saya sendiri banyak. Ngapain saya harus berpikir untuk mementingkan omongan Olan? Nggak penting banget gitu loh bagi saya pribadi gitu. Selagi Yoga masih mencintai saya, kenapa saya harus pikirkan Olan kan gitu. Lebay lagi lu. dulu.
Biasa aja lah bos. Sekarang yang penting yang mana coba? Seandainya nih jelek-jelek disebut nih ya, jelek dikata ya. Seandainya nih jelek dikata lah. Seandainya saya menikah sama Yoga, emang ada urusan apa sama Olan? Emang Olan bakalan tinggal sama kami atau kami tinggal sama Olan? Enggak kan? Berarti mas Seandainya ini jelek, ini maksudnya kalau seandainya ini terjadi lah seperti yang dikhawatirkan Olan, aku nikah sama adiknya. Urusan dia. Urusannya apa? Urusan dia. Urusannya apa? Urusan sama dia Olan? lah. Urusan Apa? bagaimana dia ada. urusannya Menggunakan pakaian apa dia? kadonya isinya nggak kalau nggak dikasih kado itu urusannya. Ya nggak apa-apa. Yang penting mamanya ngasih kado, ngasih ini serah-serahan. Ngapain juga Olan? Olan Terus biarkan dia harus aja pakai nanti baju kalau apa? dia nggak usah pakai baju kembaran Tapi dulu Olan keluarga. Nggak berjanji usah. gini, Olan dulu berjanji kalau adik saya Yoga menikah itu saya akan hadiahi mobil sport 2 pintu. Kalau Nggak dia perlu. setujui. Nggak perlu. Kenapa? Karena Yoga sendiri bisa belikan mobil sport 5 pintu tanpa ada Olan gitu. Jadi saya adalah orang yang sangat santai. Berdiskusi lintas agama ini pun saya tidak punya beban tanggung jawab. Jadi ini makanya saya bilang, sedangkan saya nggak ada apa-apa sama Yoga, ya kan? Saya nggak ada apa-apa nih. Saya deklarasi nih ya, saya dan Yoga tidak punya hubungan khusus. Saya hubungan baik sama Yoga. Tapi kalau seandainya Allah izinkan saya berjodoh sama Yoga, apakah bisa saya menolak? Apakah si Yoga bisa menolak kalau Allah yang sudah tentukan di Lauhul Mahfuz? Ya kan? Nah, seandainya saya menikah sama Yoga, seandainya, apakah Olan ada kaitannya dengan rumah tangga kami? Tidak. Paling Olan yang rugi, nggak bisa datang ke rumah saya pas Lebaran, nggak dapat THR untuk anak-anaknya, rugi dia. Ya, Enggak kenapa? gitu, enggak gitu. Karena Yoga bisa cari uang. Enggak gitu tadinya kalau Yoga itu menikah dengan pilihan dia mobil sport 2 pintu, tapi karena dia menikah misalnya bukan pilihannya, tetap mobil 2 pintu tapi mobil pengangkut pasir yang 2 pintu itu. Gini ya, menikah bukan karena harta. Aku salah betul. Menikah itu bukan karena harta ya. Menikah itu karena kita mencintai seseorang apa adanya. Apapun karakter dia, kita terima. Hai, naik lagi dia. Olan gimana? Mobil sport 2 pintu yang mana? Jadi nggak nih Olan? Tadi aku udah sabar-sabar loh dengerin kalian. Olan, teringatnya Olan, pengikut kau udah 1000 ya, cepat kali Olan ya. Kemarin pengikut kau sedikit ya Olan ya. Mak, cepat kali kau semenjak sini ya. Aku mau mandi, aku turun. Olan, ada kata-kata yang disampaikan kepada Tante nak? Olan nggak mau bisa. Nggak banyak-banyak gitu. Ya apa? Lebih baik kau mengaca di air yang jernih, jangan di air yang keruh. Oke, baiklah. Aku punya air jernih. Ada lagunya, Aku ada lagunya. Ada lagunya. Cantik memang aku akui, usia muda pun aku miliki 37, lain dengan dirimu itu yang sudah tua di atas umurku. Kata Yoga kau lebih tua dari aku loh. Canda Olan, canda. Hah? Ih, Olan mah gitu bercanda turun mulu. Saya itu orang yang pertama nggak percaya apa yang dikatakan Olan tadi malam kalau dia itu terakhir di TikTok. Itu saya sama sekali nggak percaya. Ternyata betul kan? Tadi malam saya bilang begitu ya, ternyata. Iya Pak De. Semalam minta maaf dia Pak De ya. Ya minta maaf dia semalam katanya. Ya, minta maaf katanya semalam. Nangis nggak mau ke TikTok lagi. Ternyata naik juga kan? Iya. Saya nggak percaya. Saya sampaikan kata-kata Pak D sebelum saya mandi dan mempercantik diri ya, dan saya kembali lagi memberikan kajian-kajian yang menarik untuk dibahas buat kalian para netizen ya yang tidak mencintai saya. Ingat bahwa saya tidak perlu memikirkan orang yang tidak mencintai saya, karena yang sayang sama saya itu banyak. Olan, Olandia, oh Olandia, umurmu di atas aku, jadi kau lebih tua dari aku, kata Yoga. Ini ada kabar gembira nih. Apa tuh? Tadi saya teleponan sama Bang Juma. Masya Allah. Ya. Apa nih? Insya Allah kita punya program lagi untuk membangun masjid. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ya, Insya Allah nanti Kalau program membangun rumah tangga Pak De?
Udah, saya udah membangun rumah tangga setiap Bukan, hari. Bang bahkan Zuma makan maksudnya. bersuap-suapan. Bang Zuma maksudnya. Bang Zuma itu kapan program membangun rumah tangga Nah, itu gitu? saya belum tahu itu. Apa nih gaji? Nanti Udah lah, setelah Mat, ya. foto-fotonya ada, saya ajukan ke pengurus supaya dibahas begitu. Insya Allah. Supaya api itu semakin berguna untuk umat. Ya Bang Andi ya. Semakin jaya dan mantap, semakin jaya dan mantap. Iyalah. Insya Allah, insya Allah. Nanti saya mohon dukungan dari netizen-netizen baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Mari kita berjibaku bersama-sama ya membangun masjid yang saya pandang sudah tidak layak lagi untuk digunakan tempat ibadah begitu. Bang Andi. Di mana Pak De? Pak De, di mana masjidnya Pak De? Bentar, ya Pak De. ya. Nanti, saya tanya Bang Andi dulu nanti. Bang Andi, mana nih Bang Andi ini? Dia udah berangkat mungkin Pak. Berkopi. Bang Andi. Masjidnya tuh di daerah Blora, itu masjidnya udah reot-reot gitu. Itu sebenarnya dulu masyarakat itu udah minta kepada kita tapi tertunda sampai sekian tahun. Insya Allah nanti ya kita bareng-bareng kita wujudkan keinginan masyarakat untuk membangun masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Andi, Ya, ingat masjid yang di tekongan lapangan itu? yang mana Pak De? Yang sebelum masuk Gadung kan ada masjid yang di lapangan itu, yang di Sudut itu. Iya, gimana Pak De? Nah itu insya Allah yang akan kita renovasi Bang Andi. Insya Allah. Tadi saya sudah teleponan sama Bang Juma sama Bang Yan. Nanti saya minta saudara saya di sana untuk memfoto, memvideo. Nah, apakah itu layak atau tidak kita renovasi begitu ya? Insya Allah Pak De. Kalau untuk masjid di saya rela memperjuangkan apapun itu. Blora di mana Pak Adi? Di Kecamatan Jati Doplang, Desa Kepoh, dukuhnya itu Banyurip. Nah, nanti otomatis ini juga tujuannya mengaktifkan Api Jawa Tengah. Ya, Api Jawa Tengah tentu nanti ini yang lebih bergerak di sana. Insyaallah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Entar dulu Bang. Andi, inilah yang mau saya bicarakan aturan dengan Bang Juma tadi malam Pak Segi tentang masjid. Kita di Tapanuli Tengah, kita di sana minoritas. Setelahnya kita posisi itu jarak masjid ke masjid yang lainnya itu ada sekitar lebih 10 kilometer. Kita di kampung itu sekitar 60 kakak, nggak ada, memang ada 2 rumah tangga aja di sana non muslim gitu kan. Jadi itulah yang mesti bicara tadi malam aturan istilahnya gimana cara sekarang posisi masjid itu udah didirikan maksud fondasi aja karena Tanahnya Pak? Tanahnya tanah apa itu? Wakaf? Tanah agak jurang gitu, jurang dia gitu. Jadi bukan itu yang kita tanyakan. Status tanah itu tanah wakaf kah, tanah apa? Dihibahkan penduduk setempat gitu, warga setempat, tuan tanah dihibahkan ya. Nggak ada bermasalah dengan tanahnya. Cuman gini dia sejarah. Sudah lama cukup ini gini loh. program mandek. Gini Bang, gini Bang awal Tobing, masukkan aja programnya. Karena ini programnya sudah ada, kita wacananya di Jawa Tengah dulu. Ya mungkin insya Allah selanjutnya habis Jawa Tengah ya kita program lagi selanjutnya. Jadi kalau nggak bisa bersamaan dua-duanya Abang, oke? Dibuat aja secara rinci. Astagfirullahaladzim. Nanti sama apa, karena saya di Medan, posisi letak masjid ini kan di kampung saya di tempat mayoritas di Tapanuli Tengah. Nah, jadi dibuatkan aja secara rinci.
denanya di mana, seperti apa pengurusnya, terus kemudian diajukan kepada kita. Nah, nanti kita diskusikan di dalam, karena ini program kita menurut pengawas pembina dari Apologet Islam Indonesia, yaitu nanti rencana di Blora dulu. Ya kalau yang lain-lain ya mau bersabar saja gitu. Gantian, Oke? Gantian Pak. Insyaallah ya. Ya. Ini program pembangunan masjid sudah mandek lama kita ini. Maka kita bangkitkan lagi. Program itu sangat membantu masyarakat dan betul-betul kerja nyata dan menjadi tabungan kita di akhirat. Kalau tidak salah, salah satu bekal kita di akhirat itu adalah apa? Amal jariah ya, amal jariah. Insyaallah selama masjid itu digunakan, amal pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Semoga yang jelas semakin bermanfaat untuk umat, itu tujuannya. Betul itu Pak De. Saya waktu dibangun masjid di Blora itu, saya mondok di Ponorogo di rumahnya Pak Jul. Ya, terima kasih juga Pak Jul JCC ya, yang selama ini memberikan tempat saya selama hampir setahun saya di rumahnya Pak Jul itu. Saya naik motor berdua sama beliau, bolak-balik naik motor kecil gitu, big. Ponorogo ke Blora tahu sendiri itu jalannya juga infrastrukturnya naudzubillah. Tapi alhamdulillah dengan kita membangun masjid itu alhamdulillah nggak ada rintangan. Kalaupun ada bocor ban, meleduk dan segala macam hujan-hujan biasa itu. Tapi tetap semangat, alhamdulillah masjidnya jadi. Jadi kalau urusan masjid, insya Allah Bang, tenang aja, semangat karena ini amal jariah. Begitu Pak De. Ya, siap. Nanti setelah foto videonya sampai ke saya, nanti akan kita bahas di pengurus pengundi. Ya, Pak ya. Ya, siap. Nah, telepon dulu untuk pengurusnya untuk memberikan denah seperti apa ya, kita fleksibel gak butuh. Iya. Ya nanti kita bahas mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu kan gitu. Jalan saya kan mau bincang-bincang, bukan langsung saya meminta dana gitu, meminta perhatian aja gimana cara keluar, jalan keluarnya begitu aja Pak. Ya, saya nggak ada, belum saya mau istilahnya mungkin. Ya, nanti kalau Api sudah mengambil alih, insya Allah akan kita carikan dana untuk itu. Makasih Pak sebelumnya. Ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu infrastruktur jalannya itu ya, masuk ke Randu Blatung, Masya Allah jalannya. Kalau udah jam 7 malam itu udah sepi, udah nggak ada lampu penerang, jalannya amsyong pakai motor gitu. Tapi aman-aman aja Pak, dia nggak ada keluhan gitu loh. Gitu loh. Ya gimana? Karena masjid gitu loh yang kita bangun. Iya. Jadi ini juga saya omongkan itu juga karena ya nggak bisa kita tutupi. Saya sama Pak Jul kerja ekstra di sana Pak De. Iya. Ya itu. Kita boleh menghilangkan jasa orang Bang Andi. Betul. Sekecil apapun ketika orang tersebut pernah baik sama kita, harus kita ingat. Karena kalau yang kita ingat itu hanya kejelekannya, maka kebencian itu akan semakin menjadi-jadi. Tapi kalau yang kita ingat itu kebaikannya, insya Allah emosi kita itu akan mereda Bang Andi. Betul. Ya sekali nengok lagi ya masjid. Kalau nama masjid itu masih masjid JCC loh teman-teman. Iya masih lah. Masih lah itu nggak bisa dirubah. Nggak bisa. Tapi nggak pakai cakrawala cemerlang ya. Masjid Zuzahidin, nah kayak gitulah. Iya. Nanti kalau dikasih cakrawala cemerlang kan ya agak gimana? Kepanjangan. Gitu. Kalau Zuzahidin kan masih masuk lah ya kan. Nah nanti kalau bisa masjid itu ya, kalau boleh kita ganti namanya kan, Masjid Apologet Islam Indonesia. Oh kan keren tuh. Masuk nggak sih masjid namanya Apologet Islam Indonesia? Enggak lah, jangan juga.
sesuai dengan namanya dari awal aja kalau renovasi Pak De. Nggak masyarakat tentu nggak boleh ganti namanya. Boleh, kata siapa nggak boleh? Boleh, kalau saya ngomong ya mana apa boleh itu. Jadi yang mau diselesaikan yang mana? Yang sebelum masuk atau yang sudah masuk ke dalam Pak De? Melewati hutan dulu, yang mana? Yang udah masuk lah. Kan itu ada sekolah, ada kantor desa tuh. Nah, sebelah kantor desa kan ada masjid tuh. Masjid kayu. Iya, yang udah mau ambruk itu. Oh, itu pas di pojokan sebelah kanan. Kalau dari Randu Blatung kiri lah, Bang. Iya, kiri. Kalau dari luar kanan. Kiri. Kiri ya. Taruh Lupa di gua. luar. Dalam kanan. Waduh, jalannya bagaimana itu Pak? Apalagi hujan. Nggak tahu jalannya gimana sekarang itu. Saya udah lama ke sana. Masih kayak gitu. Waduh, Mas, Pemda ini kok biarkan rakyatnya begitu ya? Ini api Jateng ya, api Jateng. Anda akan punya pekerjaan. Siap-siap, insya Allah ini kalau sudah Bang Juma, saya sudah punya program, insya Allah jalan itu nanti, insya Allah. Bukan teman yang masjid yang di masjid itu yang di Blitar, yang ini lain lagi gitu ya. Ya. Nanti setelah ini masjid ini selesai, baru silakan di daerah Anda yang dipandang masjidnya itu udah nggak layak, harus direnovasi. Nah, ajukan ke API, insya Allah kita jalan terus untuk umat, itu yang paling penting. Nggak usah hiraukan desas-desus, nggak perlu. Itu bukan, kalau kita konsentrasinya ke masalah desas-desus, kapan majunya? Ya, sampingan aja desas-desus itu. Yang penting kita jalan. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kan begitu Bang Andi? Betul. Iya. Nginap di sana itu teman-teman, nyamuknya waduh segede-gede apa gitu. Siangnya panas, malamnya dingin nyamuknya, tapi tetap nggak berasa loh itu. Tapi alhamdulillah ya. Surga itu Bang Andi. Iya, Cerita payah kita, susah payah kita, capeknya kita, insya Allah akan dibayar di surga. Dan netizen-netizen yang sudah ikut andil membangun masjid itu, insya Allah pahala Anda terus mengalir, insya Allah. Terutama jenderal kita, subhanallah, semoga mendengar beliau ya. Dan saya harap juga jangan ketinggalan, ikut bantu lagi Pak Jenderal. Termasuk Ustadz Unggul, beliau yang mengurus segala apa ya, sound sistemnya, soundnya, Bunda yang dari Kanada. Pokoknya makasih buat semuanya deh, gitu ya. Ya. Yang ajan pertama di masjid itu siapa Pak De? Saya lah. Ya Pak De, masalah. Di tanah itu Pak De, kita kan sholat sebelum jadi masjid, kita sholat berjamaah, yang ajan siapa? Ya itu dong, harus jujur Pak De. Iya. Jadi sebelum kita bangun masjid ya, karena waktu itu juga modal nggak ada, kita betul-betul berharap kepada Allah. Lalu tempat yang mau kita dirikan masjid kita gunakan untuk sholat berjamaah. Berdoa kita di situ, ya Allah, kabulkanlah niat kami ini ya Allah untuk membangun masjid ini ya Allah. Alhamdulillah tidak sampai 6 bulan ya Bang Andi jadi ya. Ya, apalagi sekarang kita ini kan perkembangannya lebih luas lagi nih dengan adanya TikTok. Insya Allah lebih cepat daripada itu. Karena kalau kita bandingkan dulu ketika kita open donasi untuk Palestina, waktu masih zaman di Zoom, itu 1 bulan kita hanya dapat 50 jutaan. Tetapi setelah di TikTok, dalam waktu seminggu kita bisa memperoleh 380 juta. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan itu, insya Allah masjid yang akan kita bangun ini, insya Allah dalam waktu yang lebih cepat lagi akan selesai. Begitu Bang Andi. Betul.
Ada yang di YouTube nih. Masya Allah jauh loh itu. Ponorogo Jawa Timur, Blora itu Jawa Tengah, melewati perbatasan di jembatan itu. Jembatan apa lagi namanya, lupa saya lah. Probolinggo apa ya? Ngawi. Melewati pakai motor gitu teman. Apa namanya? Pakai lupa pula. Pakai motor Beat berdua gue itu hampir 50 kali bolak-balik. Sejauh kalau nggak salah di total ya pulang pergi itu ada 150 kilo ya Pak De ya? Oh lebih lah. Lebih ya? Lebih. Naik motor loh itu nggak berasa gitu loh. Alhamdulillah. Ya berapa kali mengalami insiden hujan-hujan itu meleduk bannya Masya Allah. Badan sampai di lokasi basah tapi kering sendiri gitu loh. Tapi kalau masjid dijamin teman-teman, kalau lu niat bener mau membantu membangun masjid semua dimudahkan. Bener, saya udah alami itu. Pakai motor Beat terus off-road, salah jalan pula lagi. Bayangin gitu loh. Itu perjuangan saya sama Pak Jul loh, berdua. Dalam hal ngontrol kan teman-teman pada jauh, saya mondok di rumahnya Pak Jul demi untuk mempercepat. Jadi saya sama Pak Jul itu bolak-balik gitu teman-teman. Ya udah, karena menjelang maghrib untuk yang ada di YouTube, terima kasih, doakan program kami dari API semoga terlaksana ya. Insya Allah nanti apapun itu sumbangsinya, doanya, semoga mendapatkan. Kita semua akan mati toh, kita harus berlomba-lomba supaya kita punya amal jariah. Itu sih intinya teman-teman. Doakan program. Pindah ke YouTube saya Bang Andi. Ya silakan pindah ke YouTube. Apa YouTube-nya Pak De, silakan. Sugi Kristologi TV. Ya ada paket. Oke, lanjut dulu, ada paket, tunggu dulu. Oh, paket dari Riko udah datang. Cepat kali. Ya saudara-saudaraku yang ada di channelnya Bang Andi Celebes channel, mohon untuk mendukung channel Sugi Kristologi TV. Ya ini baru saja live ya, mohon didukung. Terima kasih yang ada di channel Bang Andi, di channelnya Bang Andi yang mau berpindah ke Sugi Kristologi TV. Mari kita dukung channel-channel yang jelas ya, yang jelas orangnya, siapa orangnya kita dukung. Yang nggak jelas tinggalkan. Nah seperti itu. Yang nggak pernah nongol, nggak pernah silaturahmi dengan kita, nggak ada izinnya, tinggalkan saja. Kita dukung channel-channel yang jelas siapa pemiliknya, terutama para narasumber. Seperti itu saudaraku sekalian. Pak De, live-nya di mana Pak De? Live YouTube-nya di mana? Baru saja karena di sini nggak ada debat, saya pindah di channelnya Ustadz Arif. Oh ya, siap. Ya udah, kita rehat dulu lah di sini. Cak Sugi. Yo. Tutup dengan kafaratul majelis. Lanjut Cak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.